Bab 731, menggabungkan konsep, menciptakan gerakan. Kalahkan dunia. Para seniman bela diri biasa yang hadir tidak mengerti apa maksud dari kata-kata orang tua Jun tentang mengalahkan dunia. Namun, Huo Wenlong memiliki status yang layak di alam para dewa sebagai pemuda yang luar biasa. Dia secara alami tahu apa artinya mengalahkan dunia cermin transformasi dewa. Ini sama dengan Lin Ming yang bergegas melewati konsep cermin transformasi dewa tingkat pertama dalam sekali jalan, langsung masuk ke konsep tingkat kedua. 9 konsep cermin transformasi dewa berhubungan dengan 9 misteri di balik hukum api. Semakin jauh mereka melangkah, semakin dekat mereka mendekati sumber hukum segala api. Pahami 7 hingga 8 konsep dan jadilah Holy Lord. Pahami secara menyeluruh 9 tingkat konsep dan bereinkarnasi sebagai dewa api. Dari konsep cermin transformasi dewa, bahkan menembus level pertama sangatlah sulit. Terutama bagi para elit heroik muda yang belum mencapai ranah penghancuran kehidupan. Di seluruh Timewon Phoenix City, hal ini mungkin tidak akan terjadi bahkan dalam 100 tahun. Huo Wenlong memandang ke arah cermin transformasi dewa dan kemudian ke tempat Lin Ming baru saja berdiri. Dan memang benar, dia melihat ada beberapa retakan yang terlihat di cermin transformasi dewa. Meskipun sebagian besar sudah pulih, tanda putih samar membuktikan bahwa mereka memang ada. Hancurkan dunia dan hancurkan cermin transformasi dewa. Bocah ini, bagaimana dia bisa melakukan ini? Huo Wenlong merasa ini sulit diterima. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan tingkat kompatibilitas yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa hukum api Lin Ming telah meningkat pesat setelah merenungkannya. Baru beberapa hari berlalu, mungkinkah persepsinya tidak buruk, melainkan karena dia belum pernah bersentuhan dengan hukum kebakaran sebelumnya, sehingga pemahamannya terhadap hukum kebakaran hanya pada tingkat yang paling dasar. Saat Huo Wenlong menyadari hal ini, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Jika ini benar, maka keinginan apapun untuk mengejar Lin Ming hanyalah lelucon. Saat Huo Wenlong membayangkan skenario ini, Huo Yu sudah terbang kembali ke tempat latihannya. Dia terlalu terstimulasi oleh ini. Sebagai elit muda dari alam para dewa, Huo Yu adalah orang yang sombong. Meskipun afinitasnya dengan api lebih rendah dari Lin Ming, dia masih percaya bahwa pada awalnya, pemahamannya tentang hukum kebakaran melebihi Lin Ming. Tapi sekarang, hal itu mungkin tidak berlaku lagi. Hal ini memberikan tekanan besar pada pikirannya. Kakak Long, ada apa? Seorang seniman bela diri Realm of the Gods bertanya dengan lemah. Mereka samar-samar menduga ada sesuatu yang salah. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan celah yang ditinggalkan Lin Ming. Mereka bukan orang bodoh. Mengetahui bahwa orang tua Jun telah memberi Lin Ming nilai tinggi, mereka dapat memikirkannya dan memperkirakan situasinya. Huo Wenlong terbatuk, dan tanpa sepatah kata pun, terbang menuju tempat latihannya sendiri. Karena keadaannya seperti ini, makan malam mewah di restoran Phoenix kuno itu juga dibatalkan secara alami. Untuk mengalahkan dunia dan bergegas melewati konsep dunia transformasi Tuhan yang pertama. Hasil ini benar-benar membuat Huo Wenlong merasa seolah-olah dia ditekan dari segala sudut. Anak itu cukup bagus. Dalam kehampaan, lelaki tua jangkung itu mengangguk puas. Saya pikir akan terlalu sulit baginya untuk menerobos dunia, tapi untuk berpikir dia benar-benar berhasil, kemauannya kuat. Kalau tidak, hanya dengan sedikit pemahamannya tentang hukum api, mustahil mengendalikan kekuatan dunia itu. Kali ini bisa dianggap panen yang tidak disengaja. Nuyan Ming berasal dari Timewon Phoenix City, kita dapat dianggap memiliki sedikit nasib bersama. Saya akan memberikan kepadanya, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, yang lengkap serta 3 lapisan pertama dari Hukum Phoenix kuno. Adapun bagaimana dia berkembang di masa depan, itu semua tergantung padanya. Saat wanita berpakaian merah itu berbicara, dia dengan santai membentuk segel dan menyampaikan pesan. Terhadap seorang jenius seperti Lin Ming, wanita berpakaian merah hanya akan dengan santai mengarahkannya tanpa terlalu mendukungnya. Pertama, dia tidak punya kewajiban untuk melakukannya. Kedua, dunia ini terlalu luas. Jumlah talenta sama banyaknya dengan butiran pasir di gurun yang tak terbatas. Bertahan selama 3/4 jam di tes pertama bisa disebut sebagai talenta 50 tahun dari kota Phoenix Timewon, namun untuk menembus dunia pertama bisa disebut sebagai talenta 100 tahun. Namun, ini hanya klan Phoenix kuno. Di sekte besar lainnya yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua memiliki masa muda yang luar biasa. Dan di alam para dewa, ada lebih dari itu. Ada banyak elit muda heroik yang tak terhitung jumlahnya, tapi di alam para dewa, di antara 3.000 dunia besar dan lebih banyak lagi, hanya ada 3.000 Raja Dunia dan puluhan ribu Holy Lord. Raja Dunia dan Tuan Suci ini terakumulasi selama jangka waktu puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Apalagi talenta 100 tahun di Timewon Phoenix City, bahkan talenta 10.000 tahun pun hampir tidak punya peluang untuk menjadi Raja Dunia. Ada banyak talenta yang awalnya sangat mempesona, seperti bintang yang sedang naik daun. Namun kemudian, mereka binasa, atau mungkin hilang di tengah kerumunan orang. Orang tua itu berkata, bocah ini harus memiliki takdirnya sendiri untuk bisa mencapai langkah ini. Jangan ganggu dia dan biarkan nasibnya berjalan dengan bebas sehingga dia bisa mengembangkan takdirnya sendiri hingga batasnya. Dunia tidak ada habisnya, merupakan fenomena umum bagi semua talenta untuk memiliki takdirnya masing-masing. Kalau tidak, di antara makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang ada, bagaimana seseorang bisa mencapai garis depan?
Baiklah, saya menantikan untuk melihat bagaimana dia tumbuh. Saya harap dia memiliki peluang kecil untuk setidaknya menjadi karakter tingkat elder di luar pengadilan. Ketika kedua orang itu selesai berbicara, sosok mereka menghilang dari kehampaan, tidak ada yang mengetahui bahwa mereka pernah datang. Pada saat ini, di kamarnya, Lin Ming telah sepenuhnya memasuki kondisi meditasi. Pikirannya dibanjiri dengan gambaran dunia yang runtuh di tengah badai api yang dahsyat itu. Dia ingat bahwa burung phoenix merah raksasa terbentuk dari kekuatan dunia yang menyatu dengan burung phoenix emas yang berasal dari pembakaran garis keturunannya sendiri, merobek ruang itu sendiri. Kemudian, badai luar angkasa itu bergabung dengan badai api. Konsep ruang dan konsep api, pada saat itu, telah menyatu dengan sempurna. Ini adalah konvergensi sumber tenaga alam semesta, yang mengandung sumber energi dan prinsip paling mendasar. Hanya dengan keberuntungan besar Lin Ming bisa melihat ini. Konsep ruang dan konsep api adalah dua konsep yang telah dipelajari Lin Ming sejak awal dalam seni bela diri. Terutama pemahaman Lin Ming tentang konsep ruang. Itu bahkan melampaui konsep api. Pikirannya terus-menerus menyimpulkan perubahan energi. Lin Ming memasuki kondisi niat bela diri yang halus, memasuki kondisi yang sepenuhnya tercerahkan. Meskipun niat bela diri halus tidak memiliki efisiensi tempur, manfaatnya sangat jelas terhadap kecepatan budidaya Lin Ming. Apalagi dalam situasi seperti ini. Dengan niat bela diri ini, Lin Ming mampu berkonsentrasi penuh dan mereproduksi adegan ketika dunia runtuh. Kekuatan api dan ruang terjalin bersama dalam pikiran Lin Ming. Lalu, Lin Ming tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di sekujur tubuhnya, energi asal api terkonsentrasi menjadi cahaya merah bersinar yang bersinar di sekelilingnya. Benih dewa sesat di dalam dirinya melolong dan totem api memancarkan cahaya merah keemasan yang menyilaukan. Energi asal api pun mulai berputar sesuai totem, membentuk pusaran energi merah. Kekuatan ruang, sekering. Mata Lin Ming melebar. Ruang di sekitar telapak tangannya mulai melengkung. Kekuatan ruang keluar dari tangannya dan berkumpul ke dalam api. Pusaran merah menjadi semakin pekat, dan warnanya berangsur-angsur menjadi hitam, membentuk badai hitam. Pusaran energi melolong. Energi yang terkandung di dalamnya dikompresi hingga tingkat yang luar biasa, melonjak seolah-olah akan meledak kapan saja. Ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil, dan retakan kecil tiba-tiba muncul di udara tipis sebelum langsung menghilang. Ini, mata Lin Ming bersinar, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ini adalah robeknya ruang. Dia akhirnya mencapai batas ruang robek. Dengan kekuatan asli Lin Ming dan pemahaman konsep ruang, dia hanya mampu mendistorsi ruang. Sedangkan untuk mengoyak ruang, itu adalah level yang berbeda. Awalnya, 3 guru besar Xuan Wuji, Nanyun Wang, dan kepala biara White Brow, bersama dengan beberapa lusin pembangkit tenaga penghancur kehidupan, baru saja berhasil membuat koneksi melalui penghalang ruang angkasa di dunia yang berada di ambang kehancuran. Tapi untuk membuat robekan di ruang stabil, itu adalah kesulitan lain. Stabilitas dimensi Timewon Phoenix City bahkan melebihi dunia Sky Spill Continent. Jika Lin Ming bisa membuat robekan kecil di ruang di sini, maka begitu dia kembali ke benua tumpahan langit, dia bisa membentuk retakan yang lebih besar. Jika seniman bela diri yang lebih lemah menabrak celah ruang ini, tubuh mereka akan terkoyak. Kontrol Lin Ming atas energi ini menjadi semakin tidak stabil. Dengan pemahaman Lin Ming tentang hukum dan konsep, ia segera kehilangan kendali atas pusaran energi ini, itu siap meledak kapan saja. Pada saat ini, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam. Tombak merah panjang melompat ke pelukannya, dan kekuatan api serta pusaran energi luar angkasa yang bergejolak mengalir ke dalamnya. Seluruh tombak berubah menjadi merah tua, warna magma yang melonjak dari bawah tanah. Kekuatan ruang dan api akhirnya menyatu. Kubur surga. Lin Ming mengulurkan tombaknya. Pada porosnya, energi hitam dan merah menyatu secara intens. Pada saat ini, seni tombak besar yang sunyi, muncul di benaknya. Dia ingat kekuatan keterampilan tombak dari jalur pembantaian. Bang! Sebuah tombak ditusukkan. Kekuatan ruang dan api meletus, api iblis hitam menghanguskan kehampaan. Di sekitar ujung tombak, ruang terbakar oleh kekuatan api. Titik-titik kecil dari pecahan ruang angkasa melesat keluar, berputar dengan penuh semangat di sekitar tombak seperti segel peminum darah. Untuk menggunakan pecahan luar angkasa untuk menggantikan segel minum darah. Pembunuhan memutar segel darah. Sebuah tombak melesat ke depan seperti meteor beberapa ratus kaki ke depan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbelah di angkasa, seperti rahang binatang tak kasat mata yang siap menggigit. Lin Ming melihat ke belakang dan segera menghirup udara dingin. Langkah ini jelas merupakan serangan terkuatnya sejauh ini. Dengan sekali dorong, api hitam membakar kehampaan. Selain serangan celah luar angkasa, kekuatan serangan terhadap orang lain bisa dibayangkan. Bakat Lin Ming dalam menggunakan Grid Desolate Halberd Art tidak terlalu besar. Lagi pula, itu bukanlah gaya yang dia ciptakan. Bakat Lin Ming terletak pada niat bela diri, kekuatan jiwa, dan semangat bertarungnya. Di jalur pembantaian, dia tidak terlalu berbakat, sehingga kekuatan yang bisa dia keluarkan dari segel minum darah yang dia bentuk terbatas. Terutama karena kekuatan Lin Ming dengan cepat meningkat, segel minum darah tidak bisa lagi mengimbanginya. Tapi sekarang, dengan mengganti segel minum darah dengan fragmen luar angkasa, Lin Ming kini bisa menggunakan keunggulannya dalam konsep luar angkasa. Secara bersamaan dia bisa menggabungkan kekuatan api ke dalam serangannya.
Ini adalah serangan yang bisa mewujudkan puncak mutlak kekuatan Lin Ming. Inilah mengapa gerakan yang diciptakan sendiri paling cocok untuk diri sendiri. Adapun dasar untuk gerakan ciptaan Lin Ming sendiri, itu adalah sejumlah besar kenangan yang hancur dari Magic Cube. Terlalu banyak gaya yang dia pahami. Dengan ini, dia mulai melangkah ke jalan untuk menjadi seorang Grandmaster seni bela diri. Dari pemusnahan guntur di awal hingga mengejar guntur, mengejar matahari, menembus pelangi, dan sekarang hingga mengubur surga, gerakan ciptaan Lin Ming menjadi semakin hebat. Lin Ming memeriksa tubuhnya sendiri. Serangan tadi telah menghabiskan sebagian besar energi api di dalam benih dewa sesat, dan totem api emasnya juga semakin meredup. Betapa hebatnya mengubur surga. Ia dapat memecah kehampaan, dan memang pantas menyandang namanya. Ini adalah langkah terkuatku. Setelah saya menyempurnakannya dan menggabungkan semangat bertarung saya dengannya, peluang saya untuk mengatasi Xuan Wuji akan sangat meningkat. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan semangat juang yang bersinar. Bab 732, 9 lapisan kronik ilahi terlarang burung vermilion. Kali ini, Lin Ming sudah tutup selama 5 hari. Saat dia bersiap untuk meninggalkan pengasingannya, dia mendengar suara logam dingin bergema di kehampaan. Nuyan Ming, tolong lepaskan mantra di gerbang. Lin Ming terkejut. Dia membuka pintu dan melihat ada 2 pelayan berpakaian merah berdiri di luar dimensinya. Salah satu pelayan membawa nampan batu giok, dan di atas nampan ini ada sebuah kotak indah yang dibungkus sutra merah. Kedua pelayan muda ini sama-sama memiliki budidaya di wilayah awal Xiantian. Dilihat dari usianya, usia mereka tidak lebih dari 20 tahun. Tuan Nuyan, ini adalah slip giok yang diminta oleh majikan saya untuk dikirimkan kepada Anda. Mohon terima mereka. Saat pelayan muda itu berbicara, dia membuka penutup kotak kayu itu, memperlihatkan 3 slip batu giok, 2 di antaranya berwarna merah darah dan 1 di antaranya berwarna hijau zamrud. Slip giok ini jauh lebih besar daripada yang digunakan di benua tumpahan langit. Oh! Lin Ming sangat gembira. Dia mengambil satu dan menyapunya dengan persepsinya, pikirannya melompat kegirangan. Ini adalah set lengkap metode budidaya, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, totalnya 9 lapisan. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, adalah metode budidaya paling inti di Divine Phoenix Island. Ketika Lin Ming menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum, dia telah memperoleh 8 lapisan pertama. Akhirnya, dia sekarang telah menyelesaikan seluruh setnya. 9 lapisan, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dianggap sebagai metode budidaya yang sangat baik bahkan di alam para dewa. Lin Ming menerima, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Kemudian, dia melihat slip giok lainnya. Ini secara mengesankan adalah, kode Phoenix kuno, dan 3 lapisan pertama dari keterampilan misterius itu juga. Kode Phoenix kuno. Alis Lin Ming terangkat. Tidak diragukan lagi, kode Phoenix kuno, adalah kemampuan misterius tingkat lebih tinggi dan lebih maju daripada, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Ketika Lin Ming pertama kali diajarkan, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, Mu Qianyu mengatakan bahwa itu, bersama dengan, Gluluan Abstrak Phantom Code, adalah 2 manual metode budidaya dari Phoenix Forbidden manual kuno. Jika seseorang dapat benar-benar mengembangkan manual terlarang Phoenix kuno dari klan Phoenix kuno secara lengkap, maka seseorang dapat terlahir kembali di nirwana api, menjadi tak berujung dan tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, ini hanya pemikiran dari Divine Phoenix Island. Mengenai apakah ini benar atau tidak, Lin Ming tidak tahu. Sekarang, sepertinya panduan terlarang Phoenix kuno ini kemungkinan besar adalah, kode Phoenix kuno. Slip giok ketiga lebih kecil dari 2 slip pertama. Slip giok ini bukan berwarna merah menyala seperti 2 lainnya, melainkan warna hijau tua. Itu seperti liontin giok yang biasa dipakai wanita. Begitu Lin Ming mengambilnya, dia menghirup udara. Slip giok ketiga ini sebenarnya berisi ajaran dan pengalaman hukum kebakaran yang ditinggalkan oleh beberapa senior yang hebat. Sekilas melihatnya, Lin Ming sudah bisa memperkirakan betapa berharganya pengalaman ini. Meskipun tidak semistis dan sedalam batu kekacauan, keuntungannya adalah jauh lebih detail dan pemahamannya akan jauh lebih mudah. Slip giok semacam ini benar-benar tak ternilai harganya. Ini karena hanya master hebat yang telah mencapai kesuksesan besar dalam konsep api yang dapat mencatatnya, tidak mungkin untuk diduplikasi. Ini seperti seseorang yang mencoba mengukir detail segel yang ditinggalkan orang lain. Bahkan jika mereka memilikinya di depan mereka, mereka tetap tidak dapat mereproduksinya dengan sangat detail. Jadi, karena persyaratan ini, slip giok serupa lainnya dengan pengalaman konsep sangatlah langka. Tuan Nuyan, 2 slip batu giok pertama dihadiahkan kepada Anda. Slip giok ketiga hanya dapat Anda pinjam selama total 20 hari. Jangan berpikir bahwa ini terlalu sedikit. Nyonya saya telah mencatat total 12 lembar batu giok yang merinci pengalamannya dalam hukum api. Slip giok ini hanya berisi pengalaman hukum kebakaran yang paling mendasar. Di seluruh Timewon Phoenix City, ada banyak orang yang ingin memiliki kesempatan untuk melihat batu giok ini lolos melalui meditasi. Pelayan kedua berkata dengan ringan. Terima kasih 2 gadis peri, aku sangat berterima kasih untuk ini. Bolehkah saya menanyakan siapa majikanmu? Lin Ming tidak terkejut bahwa dia hanya diberi waktu 20 hari untuk bermeditasi pada slip giok ini. Bagaimana mungkin batu giok langka seperti itu bisa diberikan begitu saja kepadanya, apalagi ini juga merinci pengalamannya dalam konsep api.
Bahkan, kode Phoenix kuno, dan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, di tangannya sangatlah berharga. Ini karena penatua tertinggi perlu mempraktikkan metode penanaman ini pada lapisan yang sesuai untuk mencatatnya dalam slip batu giok ini. Suatu hari nanti, jika Lin Ming menjadi dewa suci atau raja dunia dalam alam para dewa, benda biasa apapun yang ia ciptakan juga akan menjadi harta berharga bagi dunia. Mendengar pertanyaan Lin Ming yang hati-hati dan sopan, kedua pelayan itu gelisah. Mereka berkata, "Nyonya kami dikenal sebagai Peri Feng. Dia adalah utusan pengawas Timewon Phoenix City." Utusan pengawas. Lin Ming diam-diam mengingat ini di dalam hatinya. Biasanya, utusan pengawas adalah seseorang yang diturunkan dari kantor pusat untuk mengatur masalah. Peri Feng ini kemungkinan besar diturunkan dari alam para dewa untuk mengawasi kota Phoenix yang Timewon. Statusnya mungkin lebih tinggi dari penguasa kota. Paling tidak, dia harus setara dengannya. Kalau begitu, Tuan Nguyen, kami tidak akan mengganggu pengasingan Anda lebih jauh. Kami permisi dulu. Saat kedua pelayan hendak pergi, pikiran Lin Ming tiba-tiba bergerak. Dia dengan cepat bertanya dengan lantang, "Saya punya pertanyaan singkat. Bolehkah aku meminjamkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dan kode Phoenix kuno ini kepada sesama anggota klan untuk diolah?" Lin Ming berpikir untuk memberikan dua metode budidaya ini ke Divine Phoenix Island di masa depan. Dalam arti tertentu, orang-orang dari Divine Phoenix Island sudah bisa dianggap sebagai anggota klannya. Tidak ada masalah dengan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Namun, Anda harus mengajukan kode Phoenix kuno. Itu akan diputuskan oleh para penguasa Timewon Phoenix City. Setelah dua pelayan muda berbicara di sini, mereka dengan cepat membungkuk dan minta diri, meninggalkan Lin Ming sendirian dengan 3 batu giok di dimensi kecilnya. Dengan napas dalam-dalam, Lin Ming menutup mantra di pintu dimensinya. Dia mengeluarkan slip giok ketiga yang merinci hukum dan konsep api dan membaca kata pengantar kecil. Slip batu giok ini berisi rincian 2 konsep api pertama dari klan Phoenix kuno, konsep panas terbakar dan konsep pemusnahan. Jangan percaya pada perkataan orang lain sebanyak Anda percaya pada diri sendiri. Konsep api bervariasi dari individu ke individu. Jalan yang dilalui orang lain, mungkin tidak cocok untuk Anda. Hanya ketika Anda merintis jejak Anda sendiri, Anda dapat bercita-cita untuk mencapai puncak seni bela diri. Inilah yang ditulis secara pribadi oleh Peri Feng. Lin Ming setuju dengan kata pengantar kecil ini. Jika sesuatu itu bukan miliknya, maka itu akan sulit untuk digunakan. Misalnya, Great Desolate Halberd Art dan Golden Rock Shattering the Void tidak dapat mencapai potensi maksimalnya di tangan Lin Ming. Demikian pula, hanya Lin Ming yang bisa menampilkan kekuatan terbesar di balik kubur surga. Hal ini karena seseorang perlu memahami hukum ruang dan api, dan juga memiliki benih dewa sesat sebagai pendukung. Lin Ming dengan cepat membaca, dengan cepat menyerap wawasan tentang hukum yang ditinggalkan Peri Feng. Dia dengan penuh semangat membaca semuanya, mengingat pola dan gambaran misterius di dalam dan mencerahkan dirinya sendiri tentang misteri yang melekat pada sumber hukum dan perubahannya. Konsep atribut api pertama, panas terbakar. Ini adalah dasar dari semua kebakaran, dasar dari semua hukum kebakaran. Konsep atribut api kedua, pemusnahan. Inilah energi api, perwujudan kekuatan api yang menyerang. Apa yang akan menjadi konsep api ketiga, hingga yang ke-9? Waktu tanpa disadari berlalu. Saat Lin Ming bereksperimen dengan gerakannya, ukiran totem pada benih dewa sesat mulai berubah secara halus. Mau tak mau dia menambahkan lebih banyak detail pada Bury the Heavens, membuat gerakannya semakin sempurna. Ketika Lin Ming menggunakan bentuk dasar Bury the Heavens untuk mengobrak-abrik dunia pertama, dia telah benar-benar menghabiskan semua kekuatan ini dan kemudian diusir dari God Transforming Mirror. Kali ini, setelah meningkatkan Bury the Heavens, dia seharusnya memiliki sisa kekuatan yang cukup untuk melihat dunia kedua dari God Transforming Mirror. Ini juga merupakan dunia konsep kedua, penghancuran. Saya ingin tahu seperti apa hukum pemusnahan api itu. Jika saya bisa melihat hukum pemusnahan, saya seharusnya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan mendalam tentang konsep pemusnahan seperti yang tertulis di slip giok yang tertinggal di Peri Senior Feng. Saat Lin Ming berada dalam pengasingan tertutup bermeditasi atas batu giok hukum kebakaran yang ditinggalkan Peri Feng, Huo Wenlong dan yang lainnya juga tidak berlama-lama. Setiap penantang uji coba yang melewati cermin transformasi dewa diberikan waktu tambahan untuk terus memahami hukum api. Karena hasil Huo Wenlong luar biasa, dia mendapat 5 hari tambahan. Huo Yu hanya sedikit lebih rendah dari Huo Wenlong dan diberikan waktu 4 hari. Adapun Huo Ping dan seniman bela diri Realm of the Gods lainnya, mereka semua diberi waktu yang sama dengan yang lain, 3 hari. 5 hari ini sangat berharga bagi Huo Wenlong. Setelah digalakkan oleh Lin Ming, Huo Wenlong sepenuhnya menginvestasikan dirinya dalam meditasi konsep dan hukum. Persepsinya juga tidak buruk. Dalam 5 hari ini, pemahaman Huo Wenlong terhadap konsep pertama, hukum panas terbakar, telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Setelah memiliki keyakinan besar pada dirinya sendiri, Huo Wenlong kemudian menjalani ujian baru di God Transforming Mirror. Untuk tes ini, Huo Yu, Huo Ping, dan yang lainnya juga berpartisipasi. Akhirnya, Huo Yu berhasil bertahan selama 3 dupa lagi. Sedangkan untuk Huo Ping, dia berhasil bertahan di dalam setengah dupa tambahan lebih lama. Adapun Huo Wenlong, dia bertahan selama 1 dupa lagi, mencapai total 4 dupa waktu.
4 dupa waktu. Meskipun dia belum mampu mengalahkan dunia pertama, Huo Wenlong telah menemukan poin kunci untuk menembus dunia pertama. Selain itu, yang paling menggembirakan bagi Huo Wenlong adalah setelah menembus 4 batang dupa waktu, ia memperoleh tambahan waktu meditasi 2 hari. Meskipun ini tidak dianggap terlalu lama, setiap detik sangat berharga bagi Huo Wenlong. Dengan kesempatan ini, dia dapat kembali merenungkan masalah apapun yang dia temui selama putaran ujian baru di dalam cermin transformasi dewa. 7 hari, tidak, 5 hari. Paling lama aku butuh 5 hari lagi untuk menerobos dunia pertama. Metode Nuyanming menerobos dunia pertama seharusnya berbeda dengan metode saya. Apa yang dia gunakan haruslah kekuatan absolut, tapi saya menggunakan hukum yang sempurna untuk melakukannya. Meskipun aku lebih lambat darinya dalam beberapa hari, dalam hal metode menerobos dunia pertama, aku seharusnya lebih terampil. Perbedaan di antara kita seharusnya tidak terlalu besar. Huo Wenlong mengulanginya pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyerah pada pemikirannya untuk melampaui Lin Ming. Jika dia kehilangan rasa bangga, martabat alaminya, maka dia akan kehilangan segalanya. Selain itu, menurut pendapat umum alam para dewa, konsep dan hukum jauh lebih dihormati daripada kekuatan absolut. Ini karena kekuatan absolut menjadi semakin sulit untuk ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Namun mengenai konsep dan hukum, semakin jauh ia melangkah, semakin dekat ia mendekati akar semua energi di alam semesta, dan kekuatannya juga akan tumbuh secara eksponensial. Saya pasti akan muncul sebagai pemenang. Ketertarikan terhadap api adalah bawaan sejak lahir. Itu diputuskan pada saat kelahiran seorang seniman bela diri, tergantung pada fisik dan garis keturunan mereka. Sangat sulit untuk berubah. Namun, konsep dan hukum semuanya bergantung pada persepsi mereka di bawah langit. Semakin jauh saya melangkah, semakin besar keuntungan saya. Meski ada kesenjangan yang ada di antara kita saat ini, bukan berarti kesenjangan tersebut akan terus ada di masa depan. Jika aku menyerah sekarang, maka itu sama saja dengan mengakui kekalahan. Saat Huo Wenlong memikirkan hal ini, dia berbalik untuk berjalan kembali ke dimensinya untuk mencerna apa yang dia pelajari dan menggunakan 2 hari terakhir sebagai kesempatan untuk memahami lebih banyak. Tapi saat dia meninggalkan aula, dia melihat Lin Ming masuk. Anak laki-laki itu juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian kedua cermin transformasi dewa. Penglihatan Huo Wenlong menyempit dan kakinya berhenti seolah-olah telah tertanam di lantai. Saat dia berbalik, dia melihat bahwa Lin Ming memang berdiri di depan cermin transformasi dewa. Kedatangannya juga menarik perhatian Huo Ping dan Huo Yu. Lin Ming telah menutup diri dalam sekali jalan selama berhari-hari, dan sekarang dia akhirnya muncul. Ketika orang tua Jun, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tes, melihat Lin Ming, dia dengan sadar tersenyum. Dia mengeluarkan slip giok rekaman dan berkata, mulai. Bab 733, Dunia Kedua Cermin Transformasi Dewa. Lin Ming perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh cermin transformasi dewa. Semua orang mengasah setiap tindakan dan gerakan Lin Ming. Huo Yu dan Huo Ping terdiam, dan bahkan Huo Wenlong merasakan jantungnya berdebar saat dia mengepalkan tinjunya. Saat dia melihat Lin Ming jatuh kesurupan, mata Huo Wenlong dipenuhi dengan semangat juang yang membara. Nuyanming, biarkan aku melihat seberapa banyak kemajuan yang telah kamu capai. 20 tahun hidupnya sejauh ini bisa dianggap mulus. Sekarang, Lin Ming adalah kemunduran terbesar yang pernah dia temui. Lin Ming tiba sekali lagi di dunia pertama Burning Heat. Lautan api masih mengepul di bawah kakinya dan langit masih dipenuhi awan merah. Saat dia melihat ke atas, dia bisa melihat awan merah bergerak sesuai dengan hukum dan konsep api. Ketika mereka tercermin dalam murid hitam pekat Lin Ming, garis-garis emas samar muncul, seperti segel totem yang terukir pada benih dewa sesat. Lin Ming mengambil napas dalam-dalam, meregangkan tubuhnya, dan tenggelam ke bawah, mandi di lautan api unsur. Dia tidak merasakan sedikit pun panas yang membakar. Sebaliknya, dia seperti ikan yang berenang di lautan, nyaman dan puas. Sejumlah besar energi api berkumpul ke titik akupuntur Lin Ming, mengalir melalui anggota badan dan meridiannya sebelum menyatu ke benih dewa sesat. Benih dewa sesat berwarna merah tua menjadi semakin indah. Energi terus dikumpulkan. Totem yang terukir pada benih dewa sesat mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Sebuah pusaran energi terbentuk dalam Lin Ming. Saat dantian Lin Ming terbakar, inti berputar lubang hitam di tubuhnya menyala dengan nyala api merah. 40%, 50%, 60%. Saat energi api dalam benih dewa sesat mencapai 60%, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam seolah-olah ada 2 sambaran petir yang terkandung di dalamnya. Kapasitas 60% sudah cukup. Ya, tombak merah tampak melompat keluar dari cincin spasial dan ke tangan Lin Ming. Seolah-olah ia mempunyai pikirannya sendiri. Seluruh tubuh Lin Ming meledak menjadi kobaran api yang bersinar. Tanda Phoenix kuno di antara alisnya tampak menjadi hidup ketika burung Phoenix merah besar melonjak keluar dari Lin Ming langsung terbang ke cakrawala. Kubur surga. Lin Ming berteriak keras, tombaknya tiba-tiba menusuk ke depan. Pada saat itu, kekuatan api di sekitarnya bergolak dengan kekacauan tanpa hukum dan lautan api yang luas di bawahnya terbelah oleh tombaknya. Pusaran api berputar ke belakang dan seekor Phoenix garis keturunan emas keluar dari antara alis Lin Ming, menyatu menjadi satu dengan Phoenix merah yang terbang di udara. Pada saat ini, Lin Ming sudah menjadi satu dengan tombaknya.
Dia seperti meteor yang menyala-nyala, berlari melintasi langit dan langsung terbang ratusan mil jauhnya. KKK, di mana cahaya tombak melintas, ruang angkasa, awan merah, lautan api, semuanya terbelah dua oleh tombak Lin Ming. Ruang runtuh. Aliran ruang angkasa yang bergejolak menyapu bersama dengan energi api, berubah menjadi badai hitam tak berujung yang menghapuskan seluruh dunia. Fragmen ruang berputar yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, benar-benar menghancurkan kehampaan kemanapun mereka pergi. Di luar cermin transformasi dewa, dengan suara gertakan ringan, jaringan retakan mulai menyebar dari tempat telapak tangan Lin Ming menyentuh cermin. Itu seperti ular kecil yang membentangkan dirinya, langsung menyebar setengah kaki. Mata Patua Jun langsung berbinar. Dalam 20 napas waktu, hanya dalam 20 napas waktu, anak muda ini telah menembus dunia pertama. Dan melihat sejauh mana retakannya, kehancuran dunia pertama bahkan lebih menyeluruh dari yang terakhir kali. Kecepatan kemajuan ini luar biasa. Nuyan Ming, 100 kaki jauhnya, Huo Wenlong mencengkeram tinjunya begitu erat hingga mulai bergerak. Dia hanya membutuhkan 20 napas waktu untuk menerobos dunia pertama, tapi aku hanya bisa bertahan selama dupa sebelum aku tidak bisa menahannya lagi. Apakah perbedaan di antara kita begitu besar? Jika Huo Wenlong pernah bangga dengan berapa lama dia bisa bertahan di dunia pertama, tapi sekarang, tinggal di dunia pertama untuk waktu yang lama hanyalah rasa malunya. Dia bergantung pada kekuatan kasar untuk menerobos dunia sementara aku mengandalkan mengungkap hukum di awan merah dunia pertama untuk menerobos. Tetap saja, perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Huo Wenlong mengatupkan giginya saat dia melihat Lin Ming hendak mencoba dunia kedua dari cermin transformasi dewa. Semua orang jenius memiliki hati yang sombong. Melihat saingannya berkembang dalam kejayaan di depan mereka, itu jelas akan meninggalkan rasa pahit di mulut mereka. Kakak Long, apakah kamu akan pergi? Ketika Huo Ping melihat Huo Wenlong hendak berbalik untuk pergi, dia menyusulnya, kemana saudara Long pergi? Pelatihan, aku akan menutupnya. Api telah menyala di hati Huo Wenlong. Daripada melihat hasil orang lain, lebih baik rajin berlatih. Huo Wenlong melangkah keluar, meninggalkan Huo Ping sendirian. Huo Ping memutuskan untuk tinggal dan mengamati Lin Ming sehingga dia bisa melaporkan situasinya kembali ke Huo Wenlong. Huo Wenlong setidaknya harus memahami lawannya. Ketika lelaki tua Jun melihat reaksi Huo Wenlong, dia tetap tanpa ekspresi. Dia hanya menyalakan jimat pemancar suara untuk memberitahu Peri Feng dan penguasa kota Phoenix Timewon bahwa Lin Ming hanya mengambil 20 napas waktu untuk menerobos dunia pertama. Di menara 9 lapis, di tengah kota Phoenix Timewon, seorang pria jangkung berpakaian merah sedang duduk di dekat meja segi 8, sambil minum teh. Ketika dia mendapatkan berita ini, dia meletakkan cangkir tehnya, alisnya terangkat ketika dia berkata, 20 napas waktu untuk menembus dunia pertama. Tidak buruk. Orang tua jangkung berpakaian merah ini adalah penguasa kota-kota Phoenix Timewon. 20 napas waktu di dunia pertama, dia seharusnya bisa mengalami dunia kedua. Peri Feng berkata dari seberang lelaki tua berpakaian merah itu. Hehe, dunia kedua adalah tempat teror yang sebenarnya dimulai. Menurut Anda berapa lama Nuyan Ming bisa bertahan? Saya tidak berpikir dia bahkan akan menghabiskan 5 napas waktu di sana. Kata lelaki tua berpakaian merah sambil membungkuk untuk menyesap teh, menatap Peri Feng. Aku tidak bisa mengatakannya, Peri Feng menggelengkan kepalanya. Saya harus melihatnya. Mungkin dia bisa bertahan lebih lama dari yang Anda duga. Pada saat ini, di dalam aula cermin transformasi dewa, Lin Ming telah melangkah ke dunia kedua. Konsep hukum kebakaran yang kedua, pemusnahan. Api adalah kekuatan pemusnahan. Hal ini dapat membakar hutan, membakar rumah-rumah, dan membakar banyak nyawa. Bahkan batu dan baja serta benda mudah terbakar lainnya akan meleleh dan menguap selama suhu api cukup tinggi. Ketika api mencapai batas suhunya, ia dapat memecah segala sesuatu menjadi ion-ion, memutarbalikkan ruang itu sendiri. Dalam 5 elemen, dalam hal kekuatan pemusnahan, api dan guntur adalah yang terkuat. Ini adalah dunia kedua. Lin Ming menemukan bahwa dia sedang berdiri di atas hamparan batu cair berwarna merah panas. Dia dikelilingi oleh sungai lava yang besar. Bongkahan besar batu berwarna merah tua mengapung di sungai-sungai ini bahkan ketika airnya mendidih karena panas, membentuk pulau-pulau terpencil atau bahkan daerah yang lebih berbahaya. Celepuk, celepuk. Setiap gelembung udara yang muncul dari lahar mengeluarkan bau belerang yang kental. Gas-gas ini luar biasa panasnya, seorang seniman bela diri dengan budidaya yang tidak mencukupi akan mengalami terbakar paru-parunya. Saat Lin Ming menghilangkan persepsinya, dia menjadi sadar bahwa ini bukan lahar biasa. Lava ini setidaknya 10 kali lebih panas dari lahar dari dunia fana. Bang, bang, bang. Lin Ming tiba-tiba mendengar suara memekakkan telinga dari atas, seperti petir yang hebat. Saat dia melihat ke atas, dia bisa melihat ribuan lampu merah menyala menerangi langit. Lampu-lampu ini seperti pedang vorpal, menembak ke arah Lin Ming dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah meteor. Lin Ming menghirup udara dingin. Dia pernah melihat pemandangan serupa sebelumnya di Divine Phoenix Mystic Realm. Kekuatan, kepadatan, dan kecepatan meteor-meteor ini berkali-kali lipat lebih tinggi daripada meteor-meteor di alam mistik Phoenix ilahi. Ini benar-benar dunia dengan kekuatan api yang memusnahkan. Ukuran meteornya terlalu besar. Bisa dikatakan seluruh dunia dipenuhi meteor yang menderu-deru. Menghindarinya adalah hal yang mustahil, dia hanya dapat memilih lokasi yang relatif jarang.
Bang! Meteor pertama mendarat, menghantam sungai lava dan menimbulkan gelombang batuan cair setinggi puluhan ribu kaki. Bumi hancur dan gelombang kejut yang mengerikan melanda, membanjiri dunia dan menutupi langit. Kulit Lin Ming berubah, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ada meteor yang lebarnya puluhan kaki, ratusan kaki, dan bahkan ribuan kaki. Kekuatan mereka terlalu mengerikan. Ini seperti serangan dari tetua tertinggi dari alam para dewa. Meskipun mungkin tidak langsung menyerang Lin Ming, dia masih tidak bisa menahannya jika mendarat di dekatnya. Kekuatan meteor-meteor ini cukup untuk menghancurkan sebuah kota besar yang cukup besar untuk menampung jutaan orang. Bahkan jika Lin Ming berada 1000 kaki jauhnya, dia takut dia tidak mungkin bisa lolos dari cedera. Untuk sesaat, Lin Ming merasa dadanya seperti dipukul. Dia mati-matian memutar seluruh esensi sejatinya untuk melindungi dirinya sendiri tetapi dia masih terlempar kembali seperti sedotan. Organ-organnya berantakan dan dia muntah seteguk darah. Jika bukan karena dia telah membuka gerbang tersembunyi bagian dalam yang kedua dan juga memakan buah dewa emas yang dalam untuk melemahkan tubuhnya, maka serangan ini akan langsung meratakan Lin Ming menjadi bubur. Engah, Lin Ming mendarat di lahar. Di daerah tempat meteor itu mendarat, pulau-pulau batuan di sekitarnya dalam radius beberapa mil telah terhempas, hanya menyisakan lautan lahar. Dengan panas membara yang ekstrim menyelimuti dirinya, tubuh Lin Ming langsung terbakar. Suhu di sini jauh lebih mengerikan daripada di dunia pertama. Energi api yang kacau dan tirani menerobos meridian Lin Ming. Jika bukan karena penindasan dari benih dewa sesat, Lin Ming akan terluka parah hanya karena ini. Lin Ming mengertakkan giginya, memanggil esensi sejatinya dan terbang keluar dari lahar. Tapi sebelum dia sempat mengatur napas, meteor lain telah menghantam bumi. Tanpa basa-basi lagi, Lin Ming terjun kembali ke lautan lava. Bang! Meskipun dia berada jauh di dalam lava, Lin Ming masih tidak bisa memblokir gelombang kejut yang masuk. Dia terlempar ke langit bersama lahar, memuntahkan seteguk darah yang langsung hangus menjadi abu di udara. Dalam kekacauan itu, Lin Ming melihat ke atas ke langit. Di langit, dia bisa melihat kabut merah tebal yang menutupi dunia. Di dalam kabut ini, ada bongkahan besar pecahan batu yang menyala merah cemerlang seperti bintang. Batu-batu merah ini berputar dalam kabut merah tebal, dikendalikan oleh aturan misterius dunia ini. Saat mereka bergerak, ada yang tersebar dan ada yang tersebar, membentuk meteor yang kemudian jatuh ke bumi. Inikah asal-muasal meteor? Lin Ming hanya melihat ini selama beberapa saat sebelum sekelompok meteor lain jatuh. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga membuat pikiran Lin Ming linglung. Meteor terakhir memiliki lebar hampir setengah mil, jatuh ke bumi hanya 300 kaki di belakang Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa lagi menahan kekuatan ledakan meteor. Tubuhnya terkoyak oleh gelombang kejut, dan pada saat berikutnya, dia diusir dari cermin transformasi dewa. Wajah Lin Ming pucat saat dia mundur. Dia masih bisa mengingat gambaran langit di dunia kedua. Tidak diragukan lagi, mustahil menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan dunia kedua. Dunia kedua ini berisi hukum pemusnahan. Meskipun meteor-meteor itu sangat kuat, mereka masih belum mampu menghancurkan dunia, apalagi serangan Lin Ming. Perbedaannya terlalu besar. Dunia kedua memiliki peringkat yang sangat berbeda dari dunia pertama. Dengan kekuatanku, bagaimana mungkin aku bisa menerobosnya? Lin Ming benar-benar tidak dapat memikirkan suatu metode. Bab 734, Esensi Api Langkah Surga. 7 napas waktu, itu juga cukup bagus. Itu 2 napas waktu lebih lama dari perkiraanku. Di dalam menara 9 lapisan di pusat kota Phoenix yang terkena waktu, penguasa kota tersenyum ketika dia berbicara. Saya tidak pernah berpikir bahwa 100.000 tahun setelah keluarga Nuyan dihancurkan, mereka benar-benar dapat mengandalkan alam mistik Phoenix ilahi yang mereka tinggalkan untuk menemukan anak kecil yang menjanjikan seperti Nuyan Ming ini. Pasti ada peluang keberuntungan besar yang mengarah pada hasil saat ini. Peri Feng merespons dengan tenang. Terlalu normal bagi orang jenius untuk menemukan peluang keberuntungan. Dari para seniman bela diri tingkat rendah yang mampu berjalan di jalanan kota Phoenix yang terkena waktu, 99% dari mereka telah menemukan peluang keberuntungan yang besar. Sedangkan bagi seniman bela diri alam dewata, meskipun mereka mungkin tidak menemukan peluang keberuntungan, kenyataannya adalah bahwa dilahirkan di alam dewata itu sendiri sudah merupakan semacam peluang keberuntungan. Sedangkan bagi para tetua tertinggi di alam para dewa, tidak aneh jika mereka menghadapi banyak peluang keberuntungan. Sebaliknya, akan lebih aneh jika mereka tidak melakukannya. Penguasa kota Phoenix yang terkena waktu berkata, siapa yang peduli dengan peluang keberuntungannya? Yang saya suka adalah keinginan anak ini. Pernahkah Anda menyadari bahwa keinginannya jauh melebihi orang biasa? Mengenai kemauan, bakat, dan persepsi, semakin jauh Anda menempuh jalur seni bela diri, semakin penting pula kemauan dan persepsi tersebut. Aku merasa senang dengan anak ini. Mungkin di masa depan yang jauh, dia mungkin memiliki peluang kecil untuk menjadi karakter tingkat penatua dengan Realm of the Gods Ancient Phoenix Clan. Saya akan memberinya lebih banyak sumber daya untuk mendukungnya dan kemudian melihat bagaimana dia tumbuh. Jika kita terlalu mengganggu dia, itu mungkin malah berdampak negatif pada nasibnya. Saat Lin Ming mundur dari cermin transformasi dewa, lelaki tua Jun berkata dengan ekspresi puas, kamu bertahan di dunia penghancuran selama 7 napas. Anda telah memperoleh kualifikasi untuk memahami batu totem Phoenix kuno selama 4 hari.
Selain itu, sejak Anda mengalahkan dunia pertama untuk pertama kalinya, itu berarti meditasi 7 hari lagi. Itu adalah total 11 hari yang dapat Anda gunakan. Saat lelaki tua Jun berbicara, Huo Ping ketakutan. 11 hari. Dia hanya memperoleh kualifikasi untuk memahami melalui meditasi selama 3 hari. Huo Yu mendapat penghasilan 4 hari, dan Huo Wenlong mendapat 5 hari. Ketiganya bersama-sama hanya kemudian kurang lebih cocok dengan waktu Lin Ming. Selain itu, ketika orang tua Jun mengatakan bahwa Lin Ming masih memiliki 7 hari untuk menerobos dunia pertama, itu berarti bahwa dia bahkan belum menggunakan waktu yang diberikan sebelumnya. Dia bahkan belum menggunakan waktunya, namun dia sudah membuat kemajuan seperti itu. Setelah dia menggunakan waktunya, bukankah dia akan menjadi lebih aneh lagi? Huo Ping menelan ludah. Dia mengeluarkan jimat pemancar suara dan menyampaikan berita itu sebelum pergi. Saat Huo Wenlong hendak memasuki dimensinya, nyala api menyala di depannya dan dia mendengar pesan Huo Ping. Kelopak matanya bergerak-gerak dan kemudian dia mencubit jimat pemancar suara hingga berkeping-keping. Sambil mengertakkan gigi, Huo Wenlong melangkah ke dimensinya sendiri dan segera mulai berlatih. Pada saat ini, Lin Ming sudah menuju koridor langit. Dia bersiap untuk bermeditasi di batu totem surga terbakar. Waktu 11 hari sudah cukup untuk pemahamannya tentang batu totem Phoenix kuno untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saat dia hendak membuka mantra yang mengikat pintu ke kamar batu totem surga terbakar, transmisi suara esensi sejati tiba-tiba terdengar di telinganya. Nuyan Ming, datanglah ke menara pusat kota Phoenix Timewon. Lin Ming terkejut. Dia sudah cukup lama berada di Timewon Phoenix City untuk mengetahui bahwa menara pusatnya adalah City Lord Mansion di Timewon Phoenix City. Apakah ini peri senior Feng? Lin Ming merenungkan hal ini sejenak sebelum berjalan menuju menara pusat. Hanya dalam waktu sebatang dupa, dia tiba di tujuannya. Menara pusat memiliki 9 lantai, dan setiap lantai tingginya 111 kaki, sehingga tinggi totalnya adalah 999 kaki. Klan Phoenix kuno memuja angka 9. Setelah 9 adalah 10. Setelah 99 adalah 100. Setelah 999 adalah 1000. 9 secara alami kembali menjadi 1, melambangkan samsara. Dari 9 menjadi 1, ini melambangkan burung Phoenix yang terlahir kembali melalui nirwana. Ketika Lin Ming mencapai menara pusat, sudah ada pemandu yang menunggunya di bawah. Pemandu membawa Lin Ming langsung ke puncak lantai 9. Lin Ming membuka pintu kayu yang terbuat dari kayu pohon payung berumur 10.000 tahun. Saat Lin Ming memasuki aula, dia melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di singgasana Phoenix. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua berambut merah. Wanita berpakaian merah itu terlihat berusia antara 30 sampai 40 tahun, namun seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mulia dan megah. Sedangkan untuk lelaki tua berambut merah, meski terlihat lusuh, matanya justru bersinar dengan cahaya yang sangat tajam. Lin Ming benar-benar tidak dapat melihat melalui budidaya keduanya. Junior Nuyan Ming menyapa para senior. Lin Ming dengan hormat membungkuk. Dia sudah menebak identitas keduanya. Wanita berpakaian merah itu adalah penatua pengawas, Peri Feng, dan lelaki tua itu adalah penguasa kota-kota Phoenix Timewon. Nuyan Ming, kamu seharusnya sudah menebak statusku. Saya adalah utusan pengawas kota Phoenix Timewon, Peri Feng, dan di sisi saya adalah penguasa kota-kota Phoenix Timewon, Guru Blue Flame. Kota Phoenix yang terkena waktuku adalah salah satu dari 3 tempat uji coba peleburan tingkat raja yang didirikan oleh klan Phoenix kuno dalam alam para dewa di alam bawah. Selain kami, ada juga kota api suci Phoenix dan kota fuksi Phoenix. Sebagai seseorang yang datang ke Timewon Phoenix City saya, Anda dapat dianggap sebagai murid Timewon Phoenix City saya. Kami berdua memiliki sentuhan takdir denganmu. Kami telah menyaksikan ujian Anda di dalam cermin transformasi dewa dan hasil Anda luar biasa. Namun, Anda harus ingat bahwa alam semesta tidak terbatas, selalu ada puncak yang lebih tinggi dan puncak di atas Anda. Anda tidak boleh mengendur. Sebagai seorang seniman bela diri dari alam bawah, Anda masih jauh dari mencapai standar alam para dewa. Dunia alam para dewa yang luas jauh melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan. Ya, murid ini akan mengingat ini. Lin Ming membungkuk. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan Peri Feng untuk mengingatkannya akan hal ini, dia sangat menyadari betapa mengerikannya alam para dewa. 3.000 kata tanpa batas, total 1 miliar dunia, terus-menerus mengirimkan elit luar biasa ke alam para dewa. Adapun benua tumpahan langit, dunia hancur karena bencana 100.000 tahun yang lalu, menyebabkannya jatuh dari ketinggian yang pernah dinikmatinya. Jadi, dunia lain mungkin mengirimkan lebih banyak orang jenius daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Jika satu elit luar biasa terbang setiap 100 tahun, maka dari 1 miliar dunia, hanya dalam 100.000 tahun, 1 triliun orang jenius akan muncul. Selain itu, orang-orang ini semuanya jenius di antara para jenius, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di zaman mereka yang berdiri di puncak dunia mereka. Dan selain orang-orang ini, mereka yang berasal dari alam para dewa bahkan lebih menakutkan. Orang-orang itu adalah keturunan tetua tertinggi dari alam para dewa, titik awal mereka jauh lebih hebat dibandingkan seniman bela diri dari alam bawah. Kota Phoenix yang sudah usang ini, yang tidak ia temui, bahkan tidak bisa dianggap sebagai puncak gunung es dari alam para dewa. Sangat bagus. Sebagai murid kota Phoenix Timewon saya, adalah tanggung jawab saya untuk memberi Anda bimbingan.
Karena itu, sekarang saya akan memberi Anda dua peluang keberuntungan. Saat Peri Feng berbicara dia menjentikkan jarinya dan dua lampu merah terbang ke tangan Lin Ming. Ini adalah slip giok dan kotak giok. Lin Ming melirik melalui slip giok. Ini juga merupakan catatan rincian pengalaman mengenai hukum kebakaran, namun tingkat keindahan dan kedalamannya jauh melampaui slip giok yang diberikan Peri Feng kepadanya sebelumnya. Tampaknya kedua batu giok ini berasal dari asal yang sama, ada banyak tempat yang mereka konfirmasi dan isi kekosongan yang lain. Jika dia dapat bermeditasi pada kedua hal ini bersama-sama, maka dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Peri Feng berkata, ini adalah slip giok yang ditinggalkan oleh penatua klan Phoenix kuno sebelum dia menjalani nirwana. Dia juga mentor pertama saya. Sekarang, saya mengizinkan Anda untuk sementara menggunakan ini sebagai referensi. Namun, kamu harus mengembalikan slip giok ini kepadaku sebelum kamu meninggalkan Timewon Phoenix City. Saat Lin Ming mendengarkan ini, dia tercengang. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh mentor pertama Fair Feng. Kemudian, sejauh mana Peri Feng menghargai slip giok ini bisa dibayangkan. Lin Ming membungkuk dalam-dalam, menandai kebaikan ini di dalam hatinya. Meskipun Peri Feng mengatakan bahwa mengarahkannya adalah tanggung jawabnya, baginya, ini adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Lebih baik berjalan kaki daripada membaca. Catatan dalam slip giok ini hanya untuk referensi Anda. Hanya ketika Anda mulai memahami gaya Anda sendiri, Anda akan memperoleh kemampuan untuk mencapai batas seni bela diri yang lebih tinggi. Tapi, ada juga peluang keberuntungan lainnya. Buka dan lihatlah. Ya, Lin Ming dengan hormat menyimpan slip giok dan membuka kotak giok. Saat kotak giok terbuka, energi api yang kaya keluar. Semburan animus yang eksplosif memenuhi udara, seolah ingin mencabik-cabik Lin Ming. Pada saat itu, benih dewa sesat mulai sedikit bergetar, sepertinya sangat bersemangat. Lin Ming terpesona. Mungkinkah ini esensi api? Lin Ming melihat ke bawah. Di dalam kotak giok, ada kepompong yang bersinar seperti api yang menyala di tengahnya, menerangi bagian luar dengan cahaya merah tua. Ini benar-benar esensi api. Bukan hanya itu, tapi peringkatnya sangat tinggi. Peri Feng berkata, ini adalah flame essence tingkat surga tingkat menengah yang disebut api bintang pembakaran. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk memahami konsep pemusnahan. Api bintang terbakar. Alis Lin Ming terangkat. Untuk membakar bintang, itu cukup sombong. Peri Feng memperhatikan apa yang dipikirkan Lin Ming dan tersenyum tipis. Dia berkata, nama flame essence ini hanya mewakili bagaimana ia terbentuk, bukan levelnya. Meskipun flame essence di tangan Anda diberi nama Burning Star Flame, kenyataannya levelnya terlalu rendah untuk membakar sebuah bintang. Di atas esensi api adalah elemental api yang lebih kuat. Sampai saat ini, menyerap flame essence tingkat surga tingkat menengah ini juga sangat enggan. Ini sudah mempertimbangkan kompatibilitas Anda dengan api sangat tinggi, kamu masih jauh dari level untuk bisa melakukan kontak dengan elemental api. Saat Lin Ming mendengar Peri Feng berbicara, dia tiba-tiba tercerahkan. Api bintang jatuh yang telah dia serap adalah inti api yang dihasilkan selama pendaratan meteor. Pangkat flame essence yang bisa dibentuk oleh meteor kecil secara alami rendah. Tapi, jika terbentuk ketika dua bintang bertabrakan, maka sulit membayangkan peringkat flame essence seperti apa yang membosankan. Meskipun ada kondisi yang sangat sulit untuk pembentukan inti api, alam semesta begitu luas sehingga jumlah inti api sangat mengerikan. Terlebih lagi, begitu flame essence lahir, sangat sulit untuk dihancurkan. Setelah terakumulasi selama beberapa ratus juta tahun atau bahkan miliaran tahun, jumlah flame essences akan mencapai angka yang mengesankan. Peri Feng berkata, dunia pemusnahan di dalam cermin transformasi dewa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia panas terbakar. Di atas panas terbakar adalah pemusnahan. Anda bisa melepaskan gagasan apapun untuk menerobos dunia pemusnahan hanya dengan kekuatan absolut. Anda harus benar-benar memahami hukum kebakaran untuk melakukannya. Menyerap api bintang yang terbakar akan membantu Anda memahami hukum pemusnahan. Tapi ingat, flame essence itu seperti senjata, itu hanya faktor eksternal. Kehendak Anda, pemahaman Anda tentang hukum, itulah kekuatan terbesar Anda. Jika kamu bisa bertahan di dunia pemusnahan selama 20 napas, kembalilah dan cari aku. Saya kemudian akan memberi Anda beberapa panduan lagi. Ya, senior, Lin Ming membungkuk dalam-dalam lagi sebelum minta diri. Dia tidak pergi ke koridor langit untuk bermeditasi pada batu totem Phoenix kuno lagi. Sebaliknya, dia kembali ke dimensinya sendiri, menutup pintu dan memulai pengasingan pintunya yang tertutup. Lin Ming mengeluarkan kotak giok tersegel dari cincin spasialnya. Esensi api tingkat surga tingkat menengah. Bagi Peri Feng, ini bukan apa-apa. Tapi, jika ini ditempatkan di benua tumpahan langit, itu sudah cukup untuk membuat setiap seniman bela diri penghancur kehidupan dengan atribut api menjadi gila. Bahkan sesepuh tertinggi laut ilahi yang memiliki atribut api akan bermata merah karena cemburu. Di atas flame essence sebenarnya adalah elemental api, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Ini juga sesuai ekspektasinya. Sama seperti artefak Sein yang berada di atas peringkat harta karun, 9 tingkat flame essences hanya cocok dengan yang ada di alam bawah. Di dalam alam para dewa secara alami terdapat keberadaan yang lebih kuat dan menakutkan. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanku akan meningkat setelah aku menyerap api bintang terbakar ini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar karena kegembiraan. Bab 735, Puncak Alam Inti Berputar Tengah.
Lin Ming duduk dan mulai membuka segel pada Burning Star Flame. Total ada 9 segel. Bahkan ketika Lin Ming hanya membuka 3 segel, seluruh kotak giok langsung meleleh menjadi genangan air dan gelombang panas yang luar biasa membanjiri udara. Untungnya, Lin Ming berada dalam dimensinya sendiri, jika dia berada di dalam sebuah rumah, dia khawatir seluruh bangunannya akan terbakar. Saat segel ke-7 dan ke-8 dibuka, Flame Essence menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Dia bisa merasakan sakit yang menyengat di retina matanya. Akhirnya, Lin Ming membuka kancing segel ke-9. Api merah ungu langsung melonjak ke atas selama beberapa saat, berkumpul menjadi kumpulan api ungu menyala yang melolong di udara, seolah-olah itu adalah monster ganas. Terdengar suara gemuruh yang dalam seolah-olah sebuah meteor menabrak orbit dari jarak puluhan ribu mil di udara, bersiul saat merobek atmosfer, menyeret kisah api yang berkobar di belakangnya. Jadi ini adalah api bintang terbakar. Lin Ming melihat kumpulan api cemerlang yang berputar di depannya. Di tengah gugusan api ini, terdapat sejumlah garis ungu dengan warna lebih dalam yang berputar di tengahnya. Pikiran Lin Ming bergerak dan dia menyentuh persepsinya pada garis-garis ungu ini. Dia menemukan bahwa garis-garis ungu ini adalah energi api yang sangat terkonsentrasi sehingga menjadi cair. Ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi dengan Flame Essence tingkat surga. Dan lebih dari itu, begitu api mencapai tingkat elemen api, energi api akan memadat menjadi inti kristal energi api seolah-olah itu adalah benih sejati. Setelah menyerap Flame Essence ini, jejak energi Flame Essence akan tetap ada di tubuhnya, menjadi energi yang memelihara inti revolvingnya, membantunya untuk tumbuh lebih besar lagi. Tentu saja, ini hanya jika pemahaman seseorang terhadap hukum cukup tinggi dan jika landasan inti revolving seseorang cukup kuat. Jika tidak, hal itu akan dengan mudah menimbulkan ketidakstabilan. Biasanya, seorang seniman bela diri hanya dapat memiliki satu Flame Essence di dalamnya. Untuk menyerap Flame Essence baru, mereka harus membuang yang lama. Membuang Flame Essence yang telah mereka kumpulkan dan gabungkan selama lebih dari setahun, secara alami akan menyebabkan seseorang kehilangan sebagian dari kekuatannya. Tapi Lin Ming tidak punya masalah seperti itu. Dengan benih dewa sesat, dia bisa terus menyerap esensi api dengan bebas. Dengan napas dalam-dalam, Lin Ming langsung menekan massa api ungu ke arah jantungnya. Saat menyentuh tubuhnya, api ungu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga yang bergema di seluruh dunia, volumenya 10 kali lebih keras dari sebelumnya. Itu seperti binatang besar kuno yang ada di dalam api, mengaum saat menghadapi Lin Ming, tidak mau ditelan begitu saja. Lin Ming dengan dingin mendengus dan mulai memutar jari-jarinya. Esensi sejati meletus dan lapisan demi lapisan esensi sejati yang hampir tak ada habisnya terkunci pada kelompok api ungu dengan hukum api yang mendukungnya. Mengaum, api bintang terbakar sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Ini mulai berjuang keras melawan belenggu Lin Ming. Pada saat itu menyentuh Lin Ming, benih dewa sesat mulai bergetar hebat, mengeluarkan tangisan samar seperti naga yang bangkit. Api bintang terbakar muncul seolah-olah telah menghadapi musuh bebuyutannya dan tiba-tiba tampak jauh lebih sedih. Benih dewa sesat membentuk pusaran besar yang dengan kejam menyedot semua energi api dari api bintang terbakar. Meski begitu, sejumlah besar energi api keluar, mengisi anggota badan dan tubuh Lin Ming dengan panas seperti magma. Keringat dengan cepat menetes dari dahi Lin Ming. Energi yang sangat sadis ini sampai pada tingkat yang bisa dia tahan sepenuhnya. Pada akhirnya, Peri Feng meremehkan kemampuan Lin Ming untuk mengendalikan energi api, dan ini karena dia tidak tahu tentang keberadaan benih dewa sesat. Dia juga salah menilai kecepatan Lin Ming memahami hukum kebakaran dengan bantuan benih dewa sesat. Bahkan jika itu adalah Flame Essence tingkat yang lebih tinggi daripada Burning Star Flame, Lin Ming juga memiliki keyakinan tertentu bahwa dia berhasil menyerapnya. Tentu saja, alasan utama Peri Feng menghadiahkan api bintang terbakar kepada Lin Ming adalah untuk membantunya memahami konsep pemusnahan. Pangkat dari Burning Star Flame tidak begitu penting pada awalnya. Flame Essence hanyalah kekuatan eksternal, itu bisa diganti kapan saja di masa depan. Namun, hukum dan konsep berbeda, keduanya adalah sesuatu yang benar-benar milik diri sendiri. Dari sini saja, api bintang terbakar ini lebih cocok untuk Lin Ming. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, lampu merah samar mulai memancar dari Lin Ming, menutupinya berlapis-lapis seperti kepompong dan menyelimutinya sepenuhnya. Saat benih dewa sesat menyerap kekuatan api, inti kristal lubang hitam di dantian Lin Ming juga dengan ceroboh menelan kekuatan api. Meskipun Lin Ming baru saja menerobos ke ranah inti revolving tengah belum lama ini, fondasinya sangat kokoh. Setelah berulang kali dibaptis oleh energi Timewon Phoenix City dan mulai memahami sumber hukum, kecepatan kultivasinya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia dengan cepat mendekati ranah inti berputar. 2 jam, 4 jam, 6 jam. Setelah setengah hari berlalu, energi dalam tubuh Lin Ming mulai bergejolak hebat. Penyerapan api bintang terbakar telah mencapai tahap akhir. Energi api di dalam meridian dan dantiannya telah dikompresi menjadi esensi. Jika seorang seniman bela diri inti revolving yang normal ingin menyerap Flame Essence tingkat surga, itu sama saja dengan bunuh diri. Begitu banyak energi di tubuh mereka akan menyebabkan mereka meledak, mati dengan cara yang berdarah dan mengerikan. Setelah 1 jam berlalu, mata Lin Ming tiba-tiba terbuka, matanya seperti pedang tajam yang menembus kekosongan. Mengumpulkan, ledakan, gelombang energi merah meletus keluar dari Lin Ming, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Tubuh Lin Ming menjadi merah jernih seolah-olah dia terbentuk dari batu akik darah.
Pada titik ini, dia telah sepenuhnya menyerap api bintang terbakar. Lin Ming menghela nafas ringan, seluruh punggungnya basah oleh keringat. Hanya menyerap api bintang terbakar akan membuatnya kelelahan. Tapi saat dia menyerap api bintang terbakar, dia juga meminjam energinya untuk memberi makan dantiannya. Kesulitan melakukan kedua hal ini secara bersamaan jauh lebih besar. Dalam hal gantiannya, inti kristal inti berputar telah menjadi berukuran lebih besar dan juga berputar dengan kecepatan lebih tinggi. Meskipun dia belum mampu menerobos ke ranah inti berputar akhir, perbedaannya tidak terlalu besar. Budidaya Lin Ming sekarang berada di puncak ranah inti revolving tengah. Di sisi lain, di dekat jantungnya, api bintang terbakar telah sepenuhnya diserap oleh benih dewa sesat, berubah menjadi inti kristal yang bersinar seperti bintang. Itu berkisar pada benih dewa sesat. Flame Essence tingkat rendah yang dia serap sebelumnya, Air Core Crimson Flame dan Valent Star Flame, semuanya telah diserap seluruhnya oleh Burning Star Flame, berubah menjadi inti kristal mirip bintang yang lebih kecil yang berputar di sekitar Burning Star Flame. Seolah-olah benih dewa sesat adalah matahari, api bintang terbakar adalah sebuah planet, dan api merah inti bumi serta api bintang jatuh adalah bulan. Revolusi semacam ini sesuai dengan pergerakan langit, dan sedikit terkait dengan hukum langit. Puncak inti revolving tengah bersama dengan Flame Essence tingkat surga tingkat menengah ditambahkan. Dengan Flame Essence sebagai referensi untuk hukum pemusnahan, saya harus kembali ke koridor langit untuk bermeditasi pada batu totem surga terbakar di sana. 11 hari kemudian, ketika saya kembali menyerang dunia kedua cermin transformasi dewa, saya bertanya-tanya seberapa jauh saya bisa melangkah. Lin Ming mencengkeram tinjunya dan menuju ke koridor langit. Saya minta maaf, Sir Nuyan Ming, ruang pelatihan batu totem surga terbakar di koridor langit saat ini sedang ditempati. Masih ada waktu setengah hari sampai buka kembali. Saat Lin Ming tiba di koridor langit dia dihentikan oleh seorang penjaga. Tidak masalah, aku akan menunggu. Menurut catatan, Tuan Nuyan Ming, Anda punya 11 hari waktu meditasi. Penjaga itu terkejut sesaat. Angka 2 digit 11 hari cukup dilebih-lebihkan. Tuan Nuyan, bolehkah saya menanyakan berapa hari Anda ingin mendaftar? Semua itu, Li Ming berkata tanpa ragu-ragu. Semua itu. Apa kamu yakin? Penjaga itu terkejut. Seorang seniman bela diri biasanya menghargai setiap kesempatan, setiap detik mereka harus bermeditasi pada batu totem Phoenix kuno. Mereka akan bermeditasi selama 3-4 hari dan kemudian pergi untuk menyerap apa yang mereka pelajari, baru kemudian kembali lagi untuk bermeditasi pada batu totem Phoenix kuno lagi. Penjaga itu tidak pernah membayangkan bahwa Li Ming akan menggunakan 11 hari dalam satu tarikan napas. Sulit untuk menjalani pencerahan intensitas tinggi selama 11 hari, itu akan dengan mudah menyebabkan waktu terbuang sia-sia. Ya, saya ingin menggunakan seluruh waktu saya, kata Lin Ming, tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Baiklah, penjaga mencatat waktunya. Lin Ming duduk bermeditasi di luar koridor langit. Setelah beberapa waktu, seseorang akhirnya keluar dari ruang batu totem surga terbakar, tampak agak enggan. Seniman bela diri lainnya ini berada di ranah penghancuran kehidupan. Lin Ming tanpa ekspresi masuk ke ruangan itu, memulai 11 hari pencerahannya. Di atas batu totem, ratusan api kecil yang digabungkan menjadi misteri yang tak terbatas masih tetap misterius seperti sebelumnya. Di bawah tatapan Lin Ming, nyala api ini tampak menari. Gerakan hantu mereka berayun mengikuti hukum Dao surgawi yang dia saksikan di dunia pemusnahan. Semua gambar tercermin dalam murid Lin Ming sebelum diukir pada totem emas pada benih dewa sesat, secara permanen merekam diri mereka di sana. Namun di dekat benih dewa sesat, dari inti kristal yang dibentuk oleh api bintang terbakar dan juga dari totem emas, cahaya merah samar mulai bersinar. Waktu perlahan berlalu. Lin Ming seperti patung saat dia duduk tak bergerak di depan batu totem Phoenix kuno. 3 hari, 5 hari, 7 hari, 9 hari. Oh, anak kecil Nuyan Ming itu menghabiskan seluruh periode pencerahan 11 hari sekaligus. Di menara pusat Timewon Phoenix City, guru Blue Flame baru saja memperoleh berita ini. Meskipun dia sedikit menyukai potensi Lin Ming, itu tidak berarti dia akan selalu mengkhawatirkannya. Ya, sudah 9 hari. Saya baru saja diberitahu mengenai hal ini. Menghabiskan 11 hari sekaligus tidaklah terlalu bijaksana. Memisahkan hari-hari dan menggunakan waktu luang di antaranya untuk mencari tahu masalahnya akan memberikan efek yang jauh lebih baik. Di sisi lain guru Blue Flame, Peri Feng menyatukan alis tipisnya. Itu kasus normal, tapi anak Nuyan Ming ini tidak bodoh. Dia pasti tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan dia pasti punya ide sendiri tentang apa yang dia lakukan. Guru Blue Flame berkata dengan acuh tak acuh sambil menyesap tehnya. Peri Feng sedikit mengangguk. Itu benar, tapi aku hanya khawatir dia terlalu percaya diri. 11 hari semuanya dikelompokkan bersama. Bahkan jika persepsinya tinggi, dia hanya akan menguras pikirannya, menyebabkan kelelahan. 3 hari yang lalu, Huo Wenlong juga mengalahkan dunia pertama, dan dia melakukannya dengan memahami secara menyeluruh hukum kekuasaan di sana, akhirnya membalikkan revolusi hukum sehingga energi api menyebabkan dunia runtuh sejak awal dan seterusnya. Metode menerobos dunia pertama ini bahkan lebih canggih daripada apa yang dilakukan Nuyan Ming. Hahaha, guru Blue Flame meletakkan cangkir tehnya sambil tertawa. Dari kata-katamu, sepertinya kamu khawatir seseorang akan melampaui Nuyan Ming. Huo Wenlong juga seorang murid kota Phoenix yang terkena waktu. Baik bagi keduanya jika ada sedikit kompetisi persahabatan. Lagi pula,
Masih terlalu dini bagi Huo Wenlong untuk berpikir untuk mengalahkan Lin Ming, dia hanya bisa bertahan selama 3 napas waktu di dunia kedua. Aku ingin tahu hasil seperti apa yang akan ditunjukkan Nuyan Ming kali ini. Saat Peri Feng memikirkan hal ini, dia sebenarnya mengantisipasi kemajuannya. Kemudian, 2 hari lagi berlalu. Waktunya telah tiba, silakan keluar. Suara seperti petir terdengar di telinga Lin Ming, mengejutkannya dari kondisi meditasinya. Perlahan, matanya terbuka. Pada saat itu, gambaran terbalik dari evolusi benda langit muncul di matanya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, terbakar, meledak dengan kekuatan api, berdampak langsung ke langit biru yang tak berujung. 11 hari, aku bertanya-tanya dengan pemahamanku saat ini terhadap konsep pemusnahan, berapa lama aku bisa bertahan di dalam cermin transformasi dewa. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia telah membuat banyak pemahaman dalam cermin transformasi dewa yang ingin dia verifikasi sendiri. Bab 736, meninggalkan pengasingan. Oh, Nuyan Ming telah meninggalkan pengasingan. Di Timewon Phoenix City, seniman bela diri lainnya sudah mendengar berita ini. Bahkan ada beberapa seniman bela diri yang telah kembali ke Timewon Phoenix City untuk kedua kalinya untuk percobaan peleburan yang terguncang oleh situasi Lin Ming. Aku ingin tahu apakah Nuyan Ming akan langsung pergi ke cermin transformasi dewa, seorang seniman bela diri berkata, suaranya diwarnai dengan rasa iri dan pemujaan. Dia harus mendekat untuk jangka waktu lain. Ada banyak seniman bela diri yang akan mendapatkan banyak pemahaman baru setelah mencerahkan dirinya dengan batu totem. Mereka perlu mencerna secara menyeluruh semua yang telah mereka pelajari agar pemahaman mereka terhadap hal tersebut lebih baik. Berapa lama Nuyan Ming akan bertahan kali ini? Bisakah dia menembus dunia kedua? Menerobos dunia kedua, jangan konyol, menurut Anda betapa sederhananya dunia kedua. Cermin transformasi dewa memiliki total 9 dunia berbeda. Jika kamu bisa menembus yang ke-6 dan ke-7, maka kekuatanmu setara dengan Holy Lord. Jika Anda menembus yang ke-9 maka Anda adalah inkarnasi Dewa Api. Jika Anda ingin menerobos dunia kedua, Anda memerlukan kekuatan yang setidaknya setara dengan pusat kekuatan laut ilahi dari dunia fana. Nuyan Ming berbakat, tetapi budidayanya hanya di ranah inti berputar, bagaimana mungkin dia bisa menembus dunia kedua? Jika dia bisa bertahan beberapa saat lagi maka itu bisa dipercaya, tapi lebih dari itu akan terlalu aneh. Kekuatan untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik laut ilahi dari dunia fana. Para seniman bela diri yang hadir terkejut ketika mendengar ini. Meskipun dunia fana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam para dewa, pembangkit tenaga listrik laut ilahi masih merupakan eksistensi tingkat atas di alam bawah dan mereka masih berada pada tingkat yang belum dapat ditandingi oleh para seniman bela diri muda ini. Saat semua orang mendiskusikan Lin Ming, mereka benar-benar menerima kabar bahwa dia langsung menuju ke cermin transformasi dewa. Dia tidak kembali mengasingkan diri melainkan langsung bergegas ke sana. Orang Nuyan Ming ini terlalu percaya diri. Saya ingin tahu apa yang berhasil dia pahami selama 11 hari terakhir ini. Aku sangat iri padanya. Selain master seperti Lin Ming dan Huo Wenlong, sebagian besar seniman bela diri di sini tidak memiliki kesempatan untuk menutup diri dalam jangka waktu yang lama. Faktanya, mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mencerahkan diri mereka sendiri dengan batu totem. Ketika mereka tidak dapat lagi memahami hukum melalui meditasi, mereka hanya dapat keluar dari dimensi mereka dan menyaksikan revolusi hukum energi di kota Phoenix yang terkena waktu, memperoleh beberapa pemahaman kecil dari pengalaman. Di pintu masuk aula God Transforming Mirror, lelaki tua Jun tersenyum sambil menatap Lin Ming dan berkata, kamu langsung datang ke sini alih-alih tutup lagi. Lin Ming menjawab, beberapa hari terakhir ini, murid ini memiliki beberapa hal yang ingin dia coba. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dalam 11 hari terakhir ini, Lin Ming telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi terhadap konsep pembakaran panas dan bahkan telah melihat tingkat berikutnya ke konsep pemusnahan. Dengan banyaknya pemahaman baru, dia ingin memastikan apakah ini benar atau tidak dan hanya bisa melakukannya dengan mengujinya di dunia cermin transformasi dewa. Meskipun Lin Ming sangat menyadari bahwa kemajuannya akan lebih baik jika dia menutup lebih banyak lagi, bagi Lin Ming, kemajuan semacam ini tidak penting. Yang penting adalah meningkatkan pemahamannya tentang hukum dan konsep. Cermin transformasi dewa sedang digunakan. Ini akan siap dalam waktu kurang dari 1 jam. Di kota Phoenix yang terkena waktu, hanya ada satu cermin pengubah dewa dan semua seniman bela diri perlu menggunakan cermin pengubah dewa dalam uji coba peleburan mereka. Meskipun waktu untuk setiap penggunaan sangat singkat, seseorang seringkali menghadapi situasi di mana cermin transformasi dewa sedang ditempati oleh orang lain. Setelah dengan tenang menunggu selama 1 jam, lelaki tua Jun menyalakan jimat transmisi suara ke Peri Feng, memberitahunya bahwa Lin Ming telah datang ke cermin transformasi dewa. Ini adalah uji coba peleburan pertama setelah Lin Ming keluar dari pengasingan. Karena itu, ia secara alami menarik perhatian sejumlah besar seniman bela diri. Namun, Huo Wenlong dan Huo Yu belum datang. Lagi pula, melihat orang lain bermandikan kemuliaan tidak terlalu nyaman bagi mereka, belum lagi Huo Wenlong juga sedang mengasingkan diri dan memahami hukum. Dengan tangan menyentuh cermin transformasi dewa, Lin Ming langsung mengalami kesurupan. Dunia pertama, hancurkan. Di God Transforming Mirror, Lin Ming menggenggam tombak panjang merahnya dan segera menggunakan Bury the Heavens.
Dengan hanya mengonsumsi 40% kekuatannya, dunia pertama langsung runtuh di sekitarnya. Hanya dalam waktu 6 napas, dia telah menembus dunia pertama. Mata Patua Jun berbinar. Ini adalah hasil yang bertentangan dengan kehendak langit. Di lokasi di mana telapak tangan Lin Ming menyentuh cermin transformasi dewa, sebuah retakan kecil muncul. Retakan ini bahkan lebih besar dari retakan sebelumnya, panjangnya hampir 1 kaki penuh. 6 napas untuk menerobos dunia pertama, menciptakan celah di cermin sepanjang 1 kaki. Para seniman bela diri yang menyaksikan ini tercengang. Kemajuan Lin Ming terlalu cepat. Tak satu pun dari mereka berpikir untuk mengejarnya sehingga mereka tidak repot-repot membandingkannya. Dunia kedua, Lin Ming berdiri di tepi sungai lava yang bergolak. Saat dia melihat ke langit, hamparan langit yang luas ditutupi oleh rantai bintang merah. Meteor raksasa lahir dari rantai bintang ini, melolong saat jatuh. Dunia ini menganut konsep pemusnahan api. Kekuatan luar angkasa di dunia ini hampir tidak bisa dihancurkan. Dengan kekuatan Lin Ming, dia bahkan tidak bisa mengguncangnya, apalagi merobeknya. Jika dia ingin menghancurkan dunia ini maka dia hanya bisa mengandalkan hukum pemusnahan untuk membalikkan rantai bintang, merusak keseimbangan antara lampu merah yang bersinar dan menyebabkan kekuatan pemusnahan dunia meledak dengan sendirinya, dan akhirnya runtuh. Tapi pemahaman Lin Ming terhadap konsep api belum mencapai ketinggian seperti itu, pemahamannya tentang hukum bahkan belum mendekati. Bukan hanya itu, tapi kekuatannya tidak cukup untuk membalikkan rantai bintang, jadi menghancurkan dunia kedua hanyalah sebuah mimpi. Alasan dia datang ke dunia kedua ini adalah untuk memperkuat pemahaman yang telah dia buat. Astaga, meteor pertama datang melolong, menyeret ekor api yang panjang di belakangnya. Lin Ming tidak punya niat menghindarinya. Hujan meteor ini terlalu lebat. Tidak peduli dimanapun dia mencoba bersembunyi, dia masih terjebak dalam gelombang kejut ledakan. Lin Ming mengembangkan tombak panjangnya, gambar meteor yang jatuh terpantul di mata hitam tintanya. Bang, meteor itu jatuh ke tanah. Bumi terkoyak dan lava dalam jumlah besar menyembur ke udara, menimbulkan gelombang raksasa setinggi ribuan kaki. Saat gelombang kejut meledak secara sembarangan, gambar api menari dari batu totem surga terbakar muncul di benak Lin Ming. Batu totem surga yang terbakar, pemusnahan surga, hukum paling indah yang terkandung di dalamnya adalah konsep pemusnahan. Istirahatkan untukku. Lin Ming berteriak keras. Tombak panjang di tangannya seperti naga banjir merah yang menusuk. Cahaya tombak biru mengikuti di belakangnya, langsung berdampak pada gelombang lava yang dahsyat. Kilatan seperti matahari melahirkan bersinar. Pada saat itu, gelombang api terpecah oleh Lin Ming. Dalam hal kekuatan, meteor-meteor ini memiliki lebar ratusan kaki dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan penatua tertinggi dari alam para dewa. Bahkan gelombang kejut bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Lin Ming. Namun, apa yang terjadi adalah Lin Ming telah merobek gelombang kejut ini, membuka tempat yang aman bagi dirinya sendiri dalam energi yang mengamuk. Inilah kepintaran hukum. Jika Lin Ming benar-benar bisa menyadari hukum pemusnahan dunia kedua maka dia bisa bangkit dari kelemahan di sini dan menemukan jalan untuk hidup. Setelah memecah gelombang pertama lava yang bergejolak, wajah Lin Ming memerah karena darah. Tanpa sempat mengatur napas, terjadi ledakan memekakkan telinga lagi saat meteor kedua menghantam tanah. Lin Ming memanggil esensi sejatinya, mengangkat tombaknya. Mengejar matahari. Dengan tusukan tombak, dia terbang 10 mil melintasi langit. Lautan lava yang bergelombang sekali lagi ditembus oleh Lin Ming. Lalu, meteor ketiga. Meteor ini jauh lebih besar dari 2 meteor terakhir, lebarnya hampir setengah mil. Ketika jatuh ke tanah, seluruh bumi berguncang dan batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan inti dunia itu sendiri tampak seolah-olah akan hancur. Lava melonjak, mencapai ke langit. Saat Lin Ming menghadapi gelombang api yang bergejolak ini, dia melepaskan kekuatan dewa sesat hingga batasnya. Benih dewa sesat melolong ketika esensi sejati terkompresi dicurahkan. Kubur surga. Sebuah tombak ditusukkan. Lin Ming membalikkan kekuatan ruang, dan dengan pemahamannya tentang konsep api, dinding lava setinggi hampir 1000 kaki ini terkoyak olehnya. Dalam 3 serangan penetrasi ini, Lin Ming telah menghabiskan banyak energi. Tapi, kemampuannya memulihkan diri juga sama mencengangkannya. Lin Ming menusukkan tombaknya untuk keempat kalinya, penetrating rainbow. Bang bang bang, meteor terus melolong saat mereka menderu. Bumi terkoyak, ratusan lubang besar muncul di tanah. Semua pulau batu telah lama hancur berkeping-keping. Lava menghujani segalanya, menutupi dunia. Pukulan demi pukulan datang menusuk. Lin Ming seperti naga banjir yang berenang di lautan lava. Mengejar matahari, mengejar guntur, menembus pelangi, mengubur surga, semua gerakan ini digunakan berulang kali. Dan seluruh pemandangan ini terlihat di mata Peri Feng dan Guru Blue Flame. Anak ini, dia menggunakan hujan meteor di dunia kedua cermin transformasi dewa sebagai tempat untuk mendapatkan pengalaman. Guru Blue Flame tersenyum, nadanya penuh penghargaan. Dari berbagai gerakan Lin Ming, kenyataannya Cha Xing Sun adalah yang paling cocok untuk menerobos konsep api. Mengejar matahari sendiri merupakan gerakan yang murni berdasarkan konsep api dan kekuatannya juga lumayan. Sedangkan untuk Bury the Heavens dan Penetrating Rainbow, meskipun gerakan ini lebih kuat, penggunaan energinya juga jauh lebih besar. Dalam pertempuran yang diperpanjang, Lin Ming seharusnya menggunakan Cha Xing Sun untuk meminimalkan jumlah energi yang digunakan dan membuat kemajuan terbesar. Tapi Lin Ming tidak melakukan ini.
Dari mengejar matahari hingga mengubur surga, dia menggunakan gerakan berbeda setiap saat. Dia bahkan menggunakan casing thunder yang tidak memiliki konsep yang cocok selama gelombang kejut yang lebih lemah. Ini karena hanya ketika seseorang menggunakan gerakan yang berbeda dalam situasi yang berbeda, barulah seseorang akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pemusnahan. Dia melakukan ini semua untuk memverifikasi kebenaran yang dia pahami di koridor langit. Melakukan hal ini tentu akan menyebabkan konsumsi energi yang jauh lebih besar dan mempengaruhi hasil akhirnya sampai tingkat tertentu. Jika Lin Ming adalah orang sia-sia yang hanya menginginkan ketenaran, maka dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Guru Blue Flame dan Peri Feng keduanya adalah karakter yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dengan visi mereka, mereka secara alami melihat apa yang sedang dicoba oleh Lin Ming. Jadi, inilah mengapa Guru Blue Flame menghargai keputusan Lin Ming. 20 napas waktu. Daya tahan Nuyan Ming jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Peri Feng dengan murah hati memuji. Daya tahannya berasal dari pencapaian transformasi tubuhnya. Sebuah pengembangan ganda antara tubuh dan esensi, tidak banyak elit muda heroik di alam para dewa yang mau melakukan hal ini. Untuk mencapai langkah ini di usia yang begitu muda, dia pasti telah mengalami banyak penderitaan namun juga banyak peluang keberuntungan. Saya pikir dia seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mungkin hingga 30 napas waktu. Saat Guru Blue Flame dan Peri Feng berbicara, beberapa napas waktu berlalu. Lin Ming telah mengkonsumsi 60% dari esensi sejatinya. Dahinya meneteskan butiran besar keringat dan tanda api Phoenix kuno di antara alisnya berwarna merah tua seperti darah. Bang! Meteor lain selebar setengah mil menghantam tanah. Tubuh Lin Ming terlempar seperti daun. Saat dia mundur, dia menusukkan tombaknya beberapa kali, menghancurkan gelombang kejut api. Namun, gempa susulan masih melanda meridiannya, menyebabkan luka ringan padanya. 25 napas waktu, 26 napas waktu, 27 napas waktu, 30 napas waktu. Hujan meteor pun semakin lebat. Murid Lin Ming dipenuhi dengan bayangan api. Tombak panjang merah di tangannya hangus menjadi merah tua, dan meskipun Lin Ming mahir dalam hukum api, masih ada banyak luka bakar di tubuhnya. 31 napas waktu, 32 napas waktu. Esensi sejati batin Lin Ming dengan cepat habis. Ketika seseorang memiliki 100% sisa kekuatan fisiknya, adalah mungkin untuk mengalahkan lawan dengan mudah. Namun, ketika kekuatan seseorang hanya tersisa 20-30%, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatannya, mereka mungkin tetap tidak dapat melukai lawannya, dan mereka bahkan akan mengonsumsi lebih banyak kekuatan dengan kecepatan yang lebih cepat. Dalam waktu 33 napas, sebuah meteor besar yang lebarnya hampir 1 mil jatuh. Untuk sesaat, lautan lava seperti terbalik sepenuhnya. Langit berubah menjadi merah seluruhnya dan lahar hampir mencapai rangkaian bintang yang tergantung di langit. Lin Ming tidak bisa lagi menahan ini. Penglihatannya menjadi hitam dan dia langsung pingsan. Hasil akhir 33 napas waktu. Bab 737, Ujian Akhir. Hasil dari 33 napas waktu memang mencengangkan, namun bagi para seniman bela diri yang belum mengalami dunia kedua, hal itu tidak seseram yang mereka kira. Ini karena mereka hanya bisa membandingkannya dengan hasil 3 tarikan napas Huo Wenlong. 33 tarikan napas waktu menjadi 3 tarikan napas waktu, itu selisih 11 kali lipat. Nuyan Ming, datanglah ke menara 9 lapisan di tengah menara Phoenix Timewon. Saat Lin Ming menarik diri dari God Transforming Mirror, transmisi suara esensi sejati Peri Feng terdengar di benaknya. Ya, senior, Lin Ming mengangguk. Sebelum ini, Peri Feng telah memintanya untuk menemuinya lagi setelah dia bisa melampaui 20 napas waktu di dunia kedua. Peri Feng mengenakan gaun merah seperti sebelumnya. Setiap gerakan yang dia lakukan memberikan temperamen yang mulia dan luhur. Penampilannya seperti wanita muda berusia 30 atau 40 tahun yang sudah menikah, cantik, montok, dan berada di puncak kehidupannya. Tapi kenyataannya dia adalah eksistensi yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Peri Feng mengangkat tangannya dan beberapa lampu merah ditembakkan ke telapak tangan Lin Ming. Ketika Lin Ming melihat ke bawah, dia melihat bahwa itu adalah 3 cakram arai dan slip giok. Lihatlah, Lin Ming mengangguk dan memasukkan beberapa esensi sejati ke dalam salah satu cakram arai. Adegan hantu tiba-tiba muncul, diputar di udara. Meteor datang menghantam bumi, menyeret ekor api yang panjang di belakangnya. Dan di lautan lava, seorang pria muda berpakaian merah berdiri di sana, dengan tombak panjang di tangannya saat dia menghadapi kekuatan dunia sendirian. Bang! Sebuah meteor menabrak tanah. Gelombang lava yang bergolak melonjak ke langit, tapi pemuda berpakaian merah itu dengan tenang menerobos ombak, pakaiannya bahkan tidak terganggu sedikit pun, ekspresi wajahnya yang santai. Orang ini adalah, alis Lin Ming terangkat. Dalam adegan ini, pemahaman pemuda berpakaian merah tentang hukum jauh melampaui dirinya. Lin Ming terus menonton. Semakin banyak dia melihat, semakin dia terpesona. Hanya setelah waktu berlalu, gambar-gambar itu terputus. Senior, orang dalam adegan ini adalah. Ini dari puluhan ribu tahun yang lalu, pemandangan guru terhormat saya di dunia kedua cermin transformasi dewa. Sekarang, disk array ini akan dipinjamkan kepada Anda. Saya harap Anda dapat memperoleh beberapa wawasan darinya. Tapi ingat, apa yang dipahami orang lain belum tentu cocok untuk Anda. Anda harus membentuk pemahaman Anda sendiri dari disk array ini.
Saat Lin Ming mendengar ini dia merasa sangat gembira. Dia akan bisa mendapatkan banyak inspirasi dari arai di sini. Dia membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Ada juga 2 disarai lainnya. Lihatlah mereka. Lin Ming mengaktifkan disarai kedua. Serangkaian gambar hantu lainnya muncul. Ini masih merupakan dunia kedua dari cermin transformasi dewa. Namun karakter dalam adegan ini adalah seorang wanita berpakaian merah, dia tampak agak mirip dengan Peri Feng. Setelah diperiksa lebih dekat, ini sebenarnya adalah pemandangan Peri Feng yang lebih muda di dunia kedua cermin transformasi dewa. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, merasa berterima kasih kepada Peri Feng dari lubuk hatinya. Peri Feng berkata, ini adalah rekaman pengalamanku di dunia kedua cermin transformasi dewa. Dibandingkan dengan guru saya yang terhormat, saya jauh lebih bodoh dan lebih lambat dari dia. Tetap saja, ini bisa membantu Anda. Kedua disarai ini akan dipinjamkan kepada Anda selama sebulan. Setelah itu, kembalikan padaku. Sedangkan untuk cakram susunan ketiga dan juga slip giok itu, semuanya dihadiahkan kepadamu. Silakan lihat mereka. Lin Ming mengaktifkan disarai ketiga. Dia berpikir bahwa ini adalah bayangan dari senior lain di dalam cermin transformasi dewa, namun dia tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah pemandangan dirinya di dunia kedua. Lin Ming senang dan terkejut. Jika dia bisa melihat gerakannya sendiri dari sudut pandang penonton, maka akan lebih mudah untuk menemukan masalah apapun, belum lagi dia juga memiliki cakram susunan Peri Feng dan guru yang terhormat sebagai referensi perbandingan. Adapun slip giok terakhir, Lin Ming menyapu persepsinya melalui itu. Hanya ada beberapa ratus kata yang tertulis di dalam tulisan Peri Feng. Catatan tersebut menunjukkan beberapa kekurangan dalam gerakannya. Peri Feng pasti dengan santai menuliskannya setelah melihatnya di dunia kedua beberapa waktu yang lalu. Batas budidaya macam apa yang dimiliki Peri Feng? Bahkan jika dia dengan santai memberinya beberapa petunjuk, ini masih cukup untuk memberinya banyak inspirasi. Nuyan Ming, saya menuliskan cara untuk memperbaiki beberapa masalah Anda di slip giok itu. Tapi saya harap Anda tidak melihat slip giok ini dari awal. Sebaliknya, lihatlah 3 cakram arai untuk meningkatkan diri Anda terlebih dahulu. Mencerahkan diri sendiri dan memahami gaya Anda sendiri akan memberi Anda keuntungan paling besar. Adapun kata-kata yang telah saya tulis, simpanlah untuk saat ini. Saya berharap pada saat Anda selesai bermeditasi pada cakram arai dan melihat slip giok, Anda akan menemukan bahwa Anda telah memperbaiki masalah yang tercantum di dalamnya. Dengan baik, inilah batas bimbingan yang akan saya berikan kepada Anda untuk saat ini. Kembali dan tutup. Pada saat Anda berada di Timewon Phoenix City selama 100 hari, akan ada utusan dari alam para dewa yang turun untuk memeriksa situasi uji coba peleburan Anda. Jika saatnya tiba, saya berharap Anda dapat menunjukkan hasil yang luar biasa. Seseorang dari alam para dewa akan melihat penilaian Anda 3 kali. Pada 100 hari, 200 hari, dan 300 hari. Penilaian pertama pada 100 hari adalah yang paling sulit. Jika Anda dapat menunjukkan hasil yang luar biasa, maka itu juga akan menjadi penilaian akhir Anda dan Anda dapat memperoleh hadiah setelah menyelesaikan tahap pertama uji coba peleburan tingkat raja serta kembali ke benua tumpahan langit Anda. Pada saat itu, nasibmu bersamaku akan dianggap selesai. Di masa depan, jika kamu masuk ke alam dewa klan Phoenix kuno, mungkin kita juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Sekarang pergi, ya, senior, junior ini akan selamanya mengukir kebaikan ini di hatiku. Lin Ming sangat berterima kasih kepada Peri Feng dan guru Blue Flame atas bimbingan mereka. Bagi mereka, ini hanyalah masalah kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Mungkin setiap kali mereka menemukan bibit yang bagus dalam putaran uji coba peleburan, mereka juga akan melakukan hal-hal tersebut. Namun bagi Lin Ming, bantuan ini akan memungkinkan dia untuk meletakkan fondasi yang lebih kokoh dalam waktu yang lebih singkat, memungkinkan dia mencapai hasil yang lebih luar biasa di masa depan. Lin Ming mengucapkan selamat tinggal pada Peri Feng. Kemudian, dia kembali ke dimensinya sendiri dan menyegelnya dengan mantra, dengan tegas mengeluarkan pemberitahuan bahwa dia akan menolak semua pengunjung saat dia memulai pengasingannya yang tertutup. 3 cakram susunan gambar hantu, beberapa slip giok yang diberikan Peri Feng kepadanya berisi pengalaman hukum dan konsep, serta apa yang telah dia pelajari dari bermeditasi pada batu totem Phoenix kuno. Semua ini membutuhkan waktu untuk menyerap sepenuhnya. Selama 1,5 bulan, Lin Ming benar-benar mengisolasi dirinya sendiri, tidak lagi keluar. Selama waktu ini, kemajuan Lin Ming lebih lambat dibandingkan saat dia bermeditasi di batu totem Phoenix kuno. Namun, ini pada akhirnya adalah proses konsolidasi yayasannya. Saat Lin Ming bermeditasi pada hukum kebakaran, jejak samar sumber energi ini disimpan dalam dantiannya, terus-menerus memberi nutrisi pada inti berputar di sana. Setelah 50 hari berlalu, Lin Ming masih belum mengambil satu langkah pun keluar dari dimensinya. Selama waktu ini, Huo Wenlong telah berhasil bertahan selama 20 napas waktu di dunia kedua, Huo Yu selama 10 napas, dan Huo Ping juga baru saja berhasil menembus dunia pertama. Hingga saat ini, 5 seniman bela diri telah berhasil menembus dunia pertama. Selain Lin Ming, setiap orang adalah seniman bela diri dari alam para dewa. Pada hari ke-55 pengasingan Lin Ming, perahu roh merah muncul di langit di atas Timewon Phoenix City. Perahu roh ini panjangnya setengah mil, dan gambar burung Phoenix yang sedang menjalani nirwana di lautan api terukir di lambung kapal.
Perahu roh ditarik oleh 9 burung gagak emas, mengeluarkan tangisan seperti burung phoenix saat mereka terbang, memancarkan aura yang megah. Perahu roh berhenti di atas menara 9 lapisan di pusat kota Phoenix yang terkena waktu. Seorang pria yang mengenakan baju besi merah dan membawa tombak perang emas melangkah keluar. Haha, sobat lama, kali ini kamu datang untuk mengelola penilaian secara pribadi. Dari dalam menara 9 lapisan, Guru Blue Flame terbang untuk menyambut perahu roh. Dia rupanya berteman lama dengan prajurit lapis baja merah ini. Prajurit lapis baja merah itu tertawa keras. Dia berkata, Blue Flame, lama tidak bertemu. Kamu sudah terlihat jauh lebih baik. Bah, apa yang kamu bicarakan? Orang tua ini selalu tampak hebat. Saat Guru Blue Flame berbicara, dia benar-benar menghela nafas dengan penuh emosi. Sejak aku terluka dalam perang dengan klan lain, aku perlahan-lahan memulihkan diri di Timewon Phoenix City, memberikan beberapa petunjuk biasa kepada para junior ini. Saya baru kembali ke alam para dewa 3 kali dalam 3.000 tahun terakhir. Saya khawatir saya tidak melihat Anda selama 2.000 tahun penuh. Cukup dekat, waktu berlalu terlalu cepat. Prajurit lapis baja merah itu menghela nafas, sedikit kesedihan mewarnai suaranya. Usianya lebih dari 12.000 tahun. Dalam sekejap mata, 2.000 tahun telah berlalu, wajar jika merasakan emosi yang melonjak. Apakah luka lamamu sudah pulih? Mereka tidak lagi menjadi masalah. Meskipun lelaki tua ini tidak bisa terlahir kembali di nirwana api, memulihkan beberapa luka lama bukanlah masalah. Guru Blue Flame mengelus jenggotnya, tertawa sambil berkata, benar, kali ini Anda di sini untuk mengatur penilaian 100 hari. Itu benar. Tiba-tiba saya mendapat inspirasi untuk melihat apakah ada bibit yang bagus. Setelah mereka dewasa di masa depan, mungkin mereka bisa bergabung dengan pasukanku. Prajurit lapis baja merah adalah seorang jenderal tentara dari klan Phoenix kuno di alam para dewa. Jika ada elit muda berprestasi di sini yang ingin bergabung dengan tentara, mereka tentu saja akan berada di bawah komandonya. Ngomong-ngomong soal bibit yang bagus, memang ada sedikit di sini. Huo Yu dan Huo Wenlong keduanya berasal dari klan Huo. Huo Yu sekarang bisa bertahan selama 10 napas waktu di dunia kedua dan Huo Wenlong bisa bertahan selama 20 napas. 20 napas waktu. Prajurit lapis baja merah itu tampaknya tidak terkejut. Dia mengangguk dan berkata, itu bukan hal yang mengesankan, tapi juga tidak terlalu buruk. Nada dingin dan angkuh prajurit lapis baja merah itu sesuai dengan ekspektasi Guru Blue Flame. Dia tertawa, berkata, sobat lama. Penilaianmu terlalu tinggi. Ini adalah alam rendah, bukan alam para dewa. Tetapi tetap saja. Saat Guru Blue Flame berbicara di sini, dia dengan sengaja mengeluarkan kata-katanya, menggoda prajurit lapis baja merah dan membangkitkan minatnya. Saat itulah dia berkata, berbicara tentang seseorang yang lebih menonjol daripada Huo Wenlong, memang ada orang seperti itu. Nuyan Ming berasal dari alam bawah tetapi sekarang dia mampu bertahan di dunia kedua cermin transformasi dewa selama 33 napas waktu. 33 napas waktu. Alis prajurit lapis baja merah terangkat, tapi tetap tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Itu lumayan, tapi tidak terlalu mengejutkan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mungkin ada harapan dalam penilaian ini. Hehe, Guru Blue Flame mengungkapkan ekspresi bahwa dia sudah mengantisipasi reaksi ini. Dengan sangat puas dia berkata, apa yang saya sebutkan adalah hasil terakhirnya. Namun belakangan ini, dia mengurung diri. Setelah dia keluar, Anda dapat melihat dengan seksama seberapa bagus penampilannya. Mungkin setelah dia memasuki alam para dewa, dia tidak akan repot-repot bergabung dengan pasukanmu sebagai umpan meriam. Saat prajurit lapis baja merah mendengarkan pembicaraan Guru Blue Flame, dia balas menatap dan berkata, apa yang kamu katakan? Pasukanku terdiri dari para elit klan Phoenix kuno. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi umpan meriam? Faktanya, kali ini, ketika saya pergi ke kota api suci Phoenix, saya memang menemukan bibit bagus yang bersedia bergabung dengan komando saya di masa depan. Kota Phoenix api suci. Guru Blue Flame mengerutkan bibirnya dengan jijik. Apakah kamu berbicara tentang kota kecil yang pecundang di antah berantah itu? Yang mereka hasilkan hanyalah beberapa anak kucing besar setiap tahunnya. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan kota Phoenix yang terkenal waktu milikku? Saya bisa memegang tangan saya di belakang punggung dan tetap mengalahkan mereka. Api suci Phoenix City dan Timewon Phoenix City adalah sama, keduanya merupakan tempat uji coba peleburan tingkat raja di alam bawah. Tentu saja, kedua tempat uji coba peleburan tingkat raja ini kejam dalam memperebutkan posisi teratas, tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka lebih rendah dari yang lain. Secara umum, Timewon Phoenix City memiliki keuntungan paling kecil, tapi tidak sebesar yang Guru Blue Flame sebutkan. Prajurit lapis baja merah menganggap ini cukup lucu. Dia berkata, kulit tidak dapat dirusak dengan cara meniupnya. Pemuda itu sungguh luar biasa. Ia berhasil bertahan di dunia kedua selama 45 napas waktu. Selain itu, dia juga membuat kemajuan yang baik dalam penilaian 100 hari. Bab 738, Darah Phoenix Kuno. 45 napas waktu. Saat Guru Blue Flame mendengar angka 45, dia merasakan jantungnya berdebar sesaat. Nasib yang sangat buruk, 45 napas waktu sudah menantang langit. Bagaimana bisa kota api suci Phoenix menjadi bajingan yang beruntung dan mendapatkan orang berbakat kali ini? Di alam bawah,
Ada 3 lokasi percobaan tingkat raja dari klan Phoenix kuno, kota Phoenix Fuxi, kota Phoenix Timewon, dan kota Phoenix Api Suci. Sudah sangat jarang bakat seperti Huo Wenlong diproduksi. Namun untuk bertahan selama 45 tarikan napas sebelum penilaian 100 hari, itu bahkan lebih jarang lagi. Setelah 30 napas waktu, kekuatan meteor yang jatuh dari langit akan meningkat pesat. Ketika Lin Ming telah mencapai 33 napas waktu, dia binasa di sana karena dia menemukan meteor raksasa yang lebarnya hampir 1 mil. Jika diameter meteor bertambah dari setengah mil menjadi 1 mil, beratnya akan menjadi hampir 8 kali lipat berat aslinya. Dengan demikian, kekuatan dampak ledakan juga akan meningkat hampir 8 kali lipat. Jadi setelah 30 napas waktu, kesulitannya akan meningkat pada tingkat yang eksponensial. Adapun berapa lama Lin Ming bisa bertahan dalam situasi itu, Guru Blue Flame kurang yakin dalam hatinya. Bagaimana? Iya, tidak buruk. Bukan. Setelah pemuda yang dapat bertahan selama 45 napas waktu ini mencapai laut ilahi dan naik ke alam para dewa, dia akan bergabung di bawah komando saya sebagai seorang prajurit. Senyum tipis terlihat di bibir prajurit lapis baja merah itu saat dia menunggu Guru Blue Flame menghilang. 45 napas waktu bahkan tidak bernilai 1 kentut pun. Nuyan Ming dapat dengan mudah mencapainya. Karena dia sudah mulai menyombongkan diri, Guru Blue Flame tentu saja harus berjongkok dan melanjutkannya hingga akhir. Orang tua ini lebih baik mati daripada kehilangan muka. Prajurit lapis baja merah itu diam-diam merenung pada dirinya sendiri. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Menurutmu, berapa lama waktu yang bisa bertahan bagi Nuyan Ming? Setidaknya, saat Guru Blue Flame berbicara di sini, dia membuat beberapa gerakan meraih dengan tangannya, setidaknya 50 napas waktu. Guru Blue Flame tidak berani melebih-lebihkan. Menurutnya, waktu 50 napas masih sangat mungkin. Karena kamu sudah bilang begitu maka jika kurang kamu harus mengeluarkan anggur buah berwarna merah terang yang berumur 30.000 tahun agar kita bersaudara bisa minum bersama. Kata prajurit lapis baja merah sambil menjilat bibirnya. Bagaimanapun juga, dia adalah pecinta anggur, dan anggur buah berwarna merah terang milik Guru Blue Flame yang berusia 30.000 tahun telah diseduh dan disimpan di ruang bawah tanah selama lebih dari 30.000 tahun. Bisa dikatakan ini adalah anggur kelas atas. Persetan denganmu, Anda ingin merampok saya saat rumah saya terbakar. Saya telah menyimpan anggur itu selama lebih dari 1000 tahun tanpa mau meminumnya. Teriak Guru Blue Flame. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik, sehingga mereka sering bercanda satu sama lain. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas dan lembut terdengar, Jenderal Smoke, bagaimana kalau saya bertaruh dengan Anda? Jika saya menang, maka Anda akan menghadiahi Nuyan Ming beberapa garis keturunan Phoenix kuno sesuai peraturan. Bagaimana? Prajurit lapis baja merah itu mendongak dan melihat Peri Feng berpakaian merah berdiri tidak terlalu jauh, senyum menyenangkan di wajahnya saat dia melihat ke arahnya. Prajurit lapis baja merah dengan cepat berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam, karena Peri Feng telah berbicara, maka jika Nuyan Ming memang menunjukkan hasil yang luar biasa, menurut aturan klan saya memang bisa mengajukan permohonan untuk hadiah garis keturunan Phoenix kuno yang sesuai. Kalau begitu aku berterima kasih banyak. Peri Feng tersenyum tipis. Beberapa tahun terakhir ini, klan Phoenix kuno di alam dewa menjadi semakin ketat dalam hal kontrol dan distribusi sumber daya garis keturunan Phoenix kuno. Tanpa aplikasi prajurit lapis baja merah, sangat sulit untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, Lin Ming adalah elit muda yang heroik dari Timewon Phoenix City-nya. Di masa depan, jika Lin Ming bahkan memiliki peluang kecil untuk menjadi elder klan Phoenix kuno, maka itu adalah hal yang patut dirayakan untuk Timewon Phoenix City. Jenderal Smoke, karena itu masalahnya, saya akan memulai uji coba peleburan. Peri Feng berdiri, memimpin prajurit lapis baja merah ke aula cermin transformasi dewa. Nuyan Ming, penilaian 100 hari dari alam para dewa telah dimulai. Di dalam dimensinya, Lin Ming mendengar transmisi suara esensi sejati bergema di telinganya. Lin Ming telah mengasingkan diri selama lebih dari 50 hari, bermeditasi atas berbagai hukum, cakram arai, dan sleep giok. Dia sudah melewati batas waktu untuk barang-barang yang dipinjamkan Peri Feng kepadanya, tapi dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mengambilnya kembali, sebaliknya dia membiarkan Lin Ming merenungkannya sampai hari ini ketika penilaian 100 hari dari barang-barang tersebut. Alam para dewa telah dimulai. Lin Ming terbangun dari keadaan tercerahkannya. Saat matanya terbuka, matanya tampak bersinar dengan cahaya samar hukum. Sudah berapa lama saya bermeditasi? Anda telah membenamkan diri dalam niat bela diri yang halus selama 55 hari. Secara keseluruhan, sudah total 100 hari sejak Anda datang ke Timewon Phoenix City. Dalam Lin Ming, jiwa Demon Sin perlahan menjawabnya. 55 hari, mengerti. Lin Ming berdiri. Penilaian 100 hari bisa dikatakan diambil pada hari ke-100, namun kenyataannya hal itu bisa dilakukan sebelumnya. Beberapa seniman bela diri dalam uji coba peleburan tingkat raja akan mengajukan permohonan untuk mengikuti penilaian 100 hari hanya dalam waktu 70 hingga 80 hari, menyelesaikannya dan menyelesaikan tahap uji coba peleburan tingkat raja ini. Semakin dini penilaian dilakukan, semakin sulit jadinya. Menyelesaikan uji coba peleburan dalam 70 hari jauh lebih mempesona daripada menyelesaikannya dalam 100 hari. Setelah itu, pada penilaian 200 hari, tingkat kesulitan akan kembali turun skalanya.
Adapun penilaian 300 hari, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Pada saat Lin Ming tiba di Aula Cermin Transformasi Dewa, lelaki tua Jun, Peri Feng, Guru Blue Flame, dan bahkan Huo Wenlong, Huo Yu, dan yang lainnya telah berkumpul di sana. Lin Ming memperhatikan bahwa ada seorang seniman bela diri lapis baja merah berdiri di depan God Transforming Mirror, tersenyum padanya. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah utusan dari alam para dewa. Setelah Lin Ming datang, semakin banyak orang mulai berdatangan. Ini semua adalah murid paling menonjol saat ini di Timewon Phoenix City. Adapun orang lain yang belum mampu menembus dunia pertama, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti penilaian 100 hari ini. Semuanya, pertama-tama saya akan melakukan perkenalan. Saat semua orang akhirnya tiba, lelaki tua Jun berdiri. Ini adalah Guru Blue Flame, penguasa kota-kota Phoenix yang Timewon. Ini Peri Feng, utusan pengawas kota Phoenix Timewon. Dan ini Jenderal Smoke, utusan dari alam para dewa, serta pejabat yang akan melakukan penilaian 100 hari ini. Pak Tua Jun memperkenalkan semua orang satu persatu. Lin Ming sudah melihat Guru Blue Flame dan Peri Feng jadi dia tidak terlalu terkejut tapi murid lainnya bingung. Apakah itu penguasa kota Phoenix yang terkena waktu atau utusan pengawas? Keduanya adalah karakter tingkat atas. Melihat tokoh-tokoh legendaris tersebut tentu saja melahirkan rasa kegembiraan di hati mereka. Prajurit lapis baja merah yang dikenal sebagai Jenderal Smoke tersenyum tipis dan berkata, semua orang di sini adalah pahlawan muda paling menonjol dalam uji coba peleburan tahun ini. Manajemen penilaian saya sangat ketat. Sejujurnya, peluang Anda untuk lulus penilaian ini mendekati nol. Namun, kenyataannya hal ini tidak penting. Penilaian ini terutama untuk menentukan situasi uji coba peleburan Anda saat ini, dan skor saya juga akan ditambahkan ke hasil akhir Anda. Di masa depan, jika Anda memutuskan untuk mengabdi di klan Phoenix kuno saya maka skor ini akan menjadi referensi kekuatan Anda. Saat prajurit lapis baja merah berbicara, beberapa seniman bela diri dari alam para dewa menjadi gugup. Jika skor ini dimasukkan dalam hasil akhir mereka maka itu berarti juga akan diperhatikan oleh berbagai klan keluarga mereka. Hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan, baik atau buruk. Pertama-tama, kalian semua harus menjalani ujian di God Transforming Mirror. Hanya mereka yang dapat bertahan selama 15 napas waktu di dunia kedua yang memiliki kualifikasi untuk melanjutkan penilaian. Saat prajurit lapis baja merah mengucapkan kata-kata ini, hati Woping dan seniman bela diri lainnya langsung jatuh ke perut mereka. Mereka juga tahu apa yang terjadi di sini. Selain Huo Wenlong dan Nuyan Ming, semua orang pada dasarnya dipanggil untuk menambah jumlah dan mempermalukan diri mereka sendiri. Seseorang hanya memiliki kualifikasi untuk memulai penilaian jika mereka dapat bertahan setidaknya selama 15 napas di dunia kedua. Huo Ping baru saja menembus dunia pertama 10 hari yang lalu. Merupakan keajaiban jika dia bisa bertahan 3 hingga 4 napas waktu di dunia kedua. Murid lain dari alam para dewa dengan hasil yang mirip dengan Huo Ping juga memiliki ekspresi pahit. Lagi pula, penilaian ini tidak ada hubungannya dengan mereka saat ini. Tes dimulai. Saat lelaki tua Jun mengumumkan hal ini, lelaki tua Jun kemudian melangkah maju dan memanggil nama Huo Ping dan dua murid lainnya dari alam para dewa. Mereka bertiga hanya dipanggil ke sini untuk menyusun nomornya. Salah satu dari ketiganya baru saja menembus dunia pertama kemarin. Ketiga orang ini melangkah maju untuk melakukan tes. Namun, tidak ada keajaiban yang terjadi. Tak satu pun dari mereka mampu bertahan selama 5 napas waktu dan semuanya tersingkir. Pak Tua Jun tidak terkejut dengan hasil ini. Meskipun dia tahu betul bahwa semuanya akan gagal, ini juga merupakan kesempatan uji coba peleburan yang sangat bagus bagi mereka. Ujian ini akan memperluas wawasan mereka, mencegah mutiara penyesalan muncul ke permukaan di masa depan. Sekarang, Nuyan Ming, Huo Wenlong, Huo Yu, ayo. Di seluruh Timewon Phoenix City, hanya ada 6 seniman bela diri yang berhasil menembus dunia pertama dari God Transforming Mirror. 2 uji coba peleburan, masing-masing hanya cukup untuk 3 penantang uji coba. Entah itu Huo Wenlong atau Huo Yu, keduanya tegang dan khawatir. Penilaian ini akan mempengaruhi status masa depan mereka dan lintasan mereka dalam klan. Lin Ming adalah yang paling tenang. Dia tidak terlalu peduli dengan hasilnya. Setelah mengasingkan diri, dia memperoleh banyak pemahaman dan ingin memastikannya di cermin transformasi dewa. Sama seperti Lin Ming tiba di depan God Transforming Mirror, transmisi suara esensi sejati tiba-tiba terdengar di telinga Lin Ming. Anak muda, saya Guru Blue Flame. Saya tahu bahwa terakhir kali Anda masuk ke dalam cermin transformasi dewa, Anda sedang menguji gerakan Anda sehingga hasil Anda tidak setinggi yang seharusnya. Sekarang, orang tua ini akan berterus terang padamu. Anda saat ini adalah bintang utama di Timewon Phoenix City saya. Saya ingin Anda jujur dan meminta Anda untuk sepenuhnya menunjukkan kekuatan penuh Anda dan menggunakan kemampuan Anda semaksimal mungkin, bertahan selama Anda bisa. Aku ingin orang dari alam para dewa ini melihat betapa sengitnya kota Phoenix yang terkena waktu milikku. Jika kamu tidak bisa bertahan selama 50 napas maka orang tua ini akan datang membuat masalah denganmu. Lin Ming ingin mengkonfirmasi beberapa kebenaran tentang gerakannya, tapi setelah mendengar transmisi suara esensi sejati Guru Blue Flame dia terkejut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab sebelum Guru Blue Flame melanjutkan berkata, tidak masalah jika kamu menguji gerakanmu di sini, akan ada waktu di penilaian mendatang bagi Anda untuk bereksperimen. Terlebih lagi, Peri Feng telah meminta darah Phoenix kuno untukmu.
Apakah Anda dapat memperolehnya atau tidak, semua ini akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Apa? Darah Phoenix kuno? Lin Ming kaget. Apakah darah Phoenix kuno ini akan ditransplantasikan ke junior ini? Tentu saja. Menurut Anda, untuk apa lagi ini? Tentu saja, ini hanya jika Anda memiliki kinerja yang bagus. Mendengar konfirmasi guru Blue Flame, Lin Ming melirik peri Feng dan melihat bahwa dia memberinya senyuman yang membesarkan hati. Pikiran Lin Ming segera dipenuhi dengan semangat juang yang cemerlang. Meskipun dia mendapat dukungan dari benih dewa sesat, garis keturunannya terus-menerus menjadi titik lemah yang semakin besar. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak darah Phoenix kuno, maka kemampuannya untuk memahami hukum kebakaran akan jauh lebih baik. Tampaknya dalam ujian ini dia harus menampilkan kekuatannya yang sebenarnya dan terhebat. Adapun untuk mengkonfirmasi kebenaran hukum yang telah dia pelajari, itu semua bisa diabaikan. Uji, mulai. Saat prajurit lapis baja merah berbicara, Lin Ming, Huo Wenlong, dan Huo Yu semua meletakkan tangan mereka di permukaan cermin transformasi dewa. Dunia pertama, hancurkan. Lin Ming berada dalam keadaan kesurupan hanya selama 3 tarikan napas sebelum permukaan halus cermin transformasi dewa retak di bawah telapak tangannya seperti jaring laba-laba yang tumbuh. Dunia pertama telah dengan mudah dipatahkan olehnya. Mata Jenderal Smoke bersinar, dia menggunakan kekuatan absolut untuk menerobos dunia pertama, dan terlebih lagi dia hanya membutuhkan 3 napas waktu. Anak ini cukup menarik. Hehe, tunggu dan lihat saja. Guru Blue Flame berkata sambil tersenyum puas. Jika anak laki-laki ini bertahan kurang dari 50 tarikan napas maka saya akan mengeluarkan anggur buah berwarna merah terang milik saya. Tapi jika ya, jangan berpikir untuk menyimpan koleksi anggurmu sendiri. Bab 739/50 nafas. Jenderal Smoke adalah penikmat anggur. Tentu saja, ia juga memiliki koleksi vintage sendiri. Guru Blue Flame juga sudah sangat lama ingin mencicipi koleksi ini. Begitu Lin Ming menerobos dunia pertama dalam 3 tarikan napas waktu, Guru Blue Flame segera diberi energi, berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dari General Smoke. Baiklah, saya memiliki anggur bunga kabut berumur 10.000 tahun yang saya simpan, itu juga anggur kelas atas. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka saya akan mengambil anggur ini untuk merayakan peristiwa menggembirakan yang langka di kota Phoenix Anda yang sudah usang sehingga Anda berhasil menghasilkan elit muda heroik yang lumayan. Kejadian menggembirakan apa yang kamu bicarakan? Mulut kotormu tidak akan pernah bisa mengucapkan hal baik. Kota Phoenixku yang sudah usang selalu menghasilkan bakat-bakat luar biasa. Haha, Blue Flame tua, jangan terburu-buru berdebat. Memang benar Nuyan Ming menerobos dunia pertama dalam 3 tarikan napas, tapi itu hanya mengandalkan kekuatan absolut, bukan kekuatan hukum. Kekuatan absolut seorang seniman bela diri inti berputar tidak akan berjalan dengan baik di dunia kedua. Kita lihat saja nanti. Cermin transformasi dewa adalah susunan sihir ilusi yang menggunakan misteri batu kekacauan sebagai dasarnya. Jika seseorang ahli dalam sumber hukum kebakaran, maka mereka dapat menggunakan akal ilahi mereka untuk mencari cermin transformasi dewa dan menyaksikan adegan penantang ujian di dalamnya. Pada saat ini, di dunia kedua dari cermin transformasi dewa, Lin Ming menghadapi sekumpulan meteor yang datang melolong ke arahnya. Menembus pelangi, mengubur langit, mengejar matahari, mengejar guntur, dari 4 jurus ini, yang terbaik untuk menerobos konsep Annihilation adalah Chasing Sun. Sedangkan untuk Bury the Heavens dan Penetrating Rainbow, keduanya memang kuat, namun konsumsinya terlalu besar. Adapun Chasing Thunder, langkah itu melibatkan jenis konsep yang sangat berbeda. Menurut pemikiran Guru Blue Flame, Lin Ming akan menggunakan Chasing Sun sampai akhir. Namun, Guru Blue Flame tidak pernah membayangkan bahwa ketika meteor pertama mendarat dan menyebabkan gelombang besar lava yang bergejolak naik dan terjun ke arah Lin Ming hanya akan dengan santai menusukkan tombaknya, bahkan tidak menggunakan gerakan khusus apapun tetapi tetap menerobos gelombang kejut api, berhasil melewatinya dengan selamat. Anak muda ini telah membuat banyak kemajuan dalam 55 hari terakhir ini. Mata Guru Blue Flame berbinar, kegembiraan memenuhi hatinya. Dia menantikan untuk melihat hasil seperti apa yang bisa diperoleh Lin Ming. Ledakan, 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 meteor jatuh satu demi satu, masing-masing selebar setengah mil. Gelombang ledakan bukanlah ancaman bagi Lin Ming sama sekali. Dengan tusukan tombak sederhana, dia dengan mudah memadamkan gelombang api. Setelah 10 napas waktu berlalu, Lin Ming masih dipenuhi energi. Haha, bagaimana dengan itu? Bahkan di bawah tekanan hukum penghancuran, dia bahkan tidak mengeluarkan keringat. Anak laki-laki ini masih memiliki banyak jurus pamungkas yang bahkan belum dia gunakan. Guru Blue Flame berkata dengan bangga. Jenderal Smoke tersenyum tipis, jangan terlalu senang dulu, 20 tarikan napas pertama yang sulit tidaklah terlalu sulit. Nantinya, hujan meteor akan semakin lebat dan ukurannya pun semakin besar. Setelah 30 napas waktu, lebar masing-masing meteor akan menjadi 1 mil. Setelah 40 napas waktu, lebar meteor akan mencapai 2 mil. Pada saat itu, kesulitan akan benar-benar bertambah, dan pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Dalam sekejap, 15 napas waktu berlalu. Pada saat ini, meteor selebar setengah mil lainnya jatuh. Pulau batu tempat Lin Ming berdiri telah sepenuhnya terbelah oleh meteor, meleleh ke lautan lava yang luas.
Saat ia menghadapi gelombang kejut yang menjadi beberapa kali lebih kuat, Lin Ming mengangkat tombaknya, tubuhnya seperti daun di badai saat ia dikirim terbang kembali oleh gelombang kejut. Saat dia mundur, dia dengan santai menusuk tombaknya, setiap serangan tombak bersinar dengan cahaya biru tua. Setiap serangan dengan mudah menembus aliran energi api yang kacau. Setelah mundur beberapa ribu kaki, Lin Ming benar-benar tidak terluka. Dengan menggunakan energi minimal, dia telah sepenuhnya mengatasi gelombang kejut ledakan. Dia menerobos. Bahkan meteor selebar setengah mil tidak bisa memaksakan keterampilan bela diri Nuyan Ming ini. Ketika Jenderal Smoke melihat ini, ekspresinya akhirnya berubah. Di setiap meteor setengah mil, gelombang kejut energi yang bergejolak setelahnya tidak mudah untuk diatasi. Fakta bahwa Lin Ming dapat menggunakan sejumlah kecil esensi sejati untuk menerobosnya sungguh luar biasa. Cahaya biru itu, seolah-olah itu adalah semangat bertarung. Mata Jenderal Smoke membelalak. Ketika semangat pertempuran ini melekat pada tombak panjang, itu menyebabkan kekuatan serangan menjadi lebih besar dan lebih fokus, memungkinkan Lin Ming menerobos gelombang energi dengan jumlah energi yang digunakan paling sedikit. Dia tidak bisa tidak memuji tingkat kekuatan ini. Faktanya, Jenderal Smoke tidak hanya terkejut, tetapi guru Blue Flame dan Peri Feng juga terkejut. Anak laki-laki ini telah memahami semangat bertarung, terlebih lagi telah mencapai tahap kesuksesan kecil di level perunggu. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming menggunakan semangat bertarungnya di dunia penghancuran cermin transformasi dewa. Sampai saat ini, guru Blue Flame dan Peri Feng tidak tahu bahwa Lin Ming memiliki semangat bertarung. Peri Feng berkata, dalam uji coba peleburan terakhir, Nuyan Ming ingin memverifikasi kekuatan hukumnya, jadi dia tidak menggunakan semangat bertarungnya. Jika dia menggunakannya pada saat itu, maka dia akan bertahan lebih lama lagi. Semangat bertarung tidak ada hubungannya dengan konsep api. Lin Ming hanya ingin memahami hukum yang dia pahami di cermin transformasi dewa. Meskipun menggunakan semangat bertarung akan memberinya hasil yang lebih baik dan gemilang tidak penting baginya sama sekali. Tentu saja kali ini berbeda. Untuk semua darah penting Phoenix kuno, Lin Ming memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Bagi para elit muda yang heroik di alam para dewa, memahami semangat pertempuran di alam inti berputar tengah tidak akan dianggap sebagai seorang jenius yang mengerikan sama sekali. Tapi, untuk mencapai kesuksesan kecil dalam semangat pertempuran tingkat perunggu pada tahap ini, itu benar-benar menakutkan. Ini membuktikan bahwa Lin Ming telah membentuk semangat bertarungnya sendiri sejak lama, bahkan mungkin ketika dia hanya berada di ranah Xiantian. Hanya dengan membentuk semangat bertarungnya sendiri di alam Xiantian, semangat itu akan tumbuh seiring dengan budidayanya, akhirnya mencapai level saat ini. Peri Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa keinginan Lin Ming begitu mencengangkan. Ini konyol. Jika Nuyan Ming benar-benar memahami semangat bertarung selama alam Xiantian, maka itu berarti hati seni bela diri dan kemauannya luar biasa. Bagi seorang seniman bela diri, kemauan seseorang tidak kalah pentingnya dengan pemahaman konsep dan hukum. Oleh karena itu, seorang seniman bela diri dengan kemauan yang kuat sangat dihormati. Jenderal Smoke diam-diam merekam seluruh tes dalam disarai, anak ini, jika dia benar-benar dapat bertahan selama 50 napas waktu, maka mengingat dia memahami semangat pertempuran di alam Xiantian, itu saja sudah cukup baginya untuk menerima banyak fokus dari klan. Bang, 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 meteor terus menghantam bumi. Cahaya biru langit melilit tombak panjang Lin Ming. Tidak peduli betapa mengerikannya gelombang api itu, Lin Ming masih tidak perlu menggunakan keterampilan bela dirinya. Dengan hanya sedikit esensi sejati, ditambah dengan semangat bertarung dan pemahamannya yang mendalam tentang hukum dan konsep api, ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Dengan tidak menggunakan keterampilan bela diri, dia akan menghemat energi paling banyak. Hal ini akan memungkinkan Lin Ming mempertahankan kekuatan yang cukup untuk menghadapi meteor yang lebih besar di depan. Dalam waktu 30 napas, meteor selebar 1 mil meluncur turun, menyeret ekor api di belakangnya. Begitu menghantam bumi, gelombang kejut yang eksplosif sepertinya menyapu seluruh langit. Visi Lin Ming melebar. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tombak panjang di tangannya. Mengejar matahari, esensi sejati yang sangat terkompresi dalam benih dewa sesat meletus keluar. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, menembaki langit seperti panah ilahi. Dalam satu dorongan, dia bergerak puluhan mil ke depan, langsung menembus dinding api. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, karena dia telah menggunakan Chasing Sun, konsumsi energinya masih sedikit. Butuh waktu 30 napas penuh sebelum Lin Ming terpaksa menggunakan keterampilan bela diri. Ketika Lin Ming berubah serius, kekuatan tempur komprehensifnya bahkan mengejutkan Peri Feng. Teman lama Blue Flame, sepertinya kamu benar. Sekarang, sepertinya saya kemungkinan besar akan kehilangan anggur bunga kabut saya. Pemahaman anak nakal ini terhadap hukum tidak hanya cukup bagus, tapi yang lebih jarang lagi adalah kemauannya sangat kuat. Jika dia tidak kehilangan kesombongannya maka dia pasti akan bangkit di masa depan. Jenderal Smoke memuji tanpa ragu-ragu. Kehilangan sebagian anggurnya yang berharga hanyalah lelucon antar teman. Ia juga senang melihat bakat yang meningkat di kalangan junior. Anak laki-laki ini juga menyukaiku. Saat dia naik ke alam para dewa, dia juga bisa dianggap sebagai pengikut kota Phoenix Timewon milikku. Haha, aku sangat menantikan pertumbuhannya. Saat guru Blue Flame dan Jenderal Smoke berbicara, Huo Wenlong dan Huo Yu menarik diri dari cermin transformasi dewa.
Huo Yu baru saja berhasil bertahan selama 15 napas waktu. Adapun Huo Wenlong, dia bertahan hingga 28 napas. Setelah mundur dari God Transforming Mirror, reaksi pertama Huo Wenlong adalah melirik Lin Ming. Dia melihat Lin Ming berdiri diam di depan cermin transformasi dewa, stabil dan tenang, seolah-olah dia adalah gunung besar yang telah ada di sana sejak kekekalan. Saat dia melihat ke arah guru Blue Flame, Peri Feng, Jenderal Smoke, dan lelaki tua Jun, dia menemukan bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang mau meliriknya. Semuanya sepenuhnya fokus pada Lin Ming. Bahkan Huo Ping dan yang lainnya sangat terkonsentrasi pada Lin Ming. Huo Wenlong curiga tidak ada orang yang mencatat hasilnya. Bagaimana dia bisa merasa lebih baik dengan ini? Nuyan Ming, kamu menutup diri selama 55 hari sekaligus dan hari ini kamu kembali ke cermin transformasi dewa. Kali ini, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan dan apakah kesenjangan kita telah berubah atau tidak. Huo Wenlong mengertakkan gigi. Kali ini, dia tidak pergi di tengah jalan. Sebaliknya, dia duduk di tempatnya, menunggu Lin Ming menyelesaikan tesnya. Astaga, di dalam cermin transformasi dewa, meteor raksasa lainnya jatuh ke tanah. Tanpa mengedipkan mata, Lin Ming menggunakan Casing Sun sekali lagi. Serangan demi serangan, sinar merah menyala ke depan sejauh beberapa puluh mil, memotong jalan menembus langit biru jernih. Saat ini, Lin Ming hanya menggunakan Casing Sun sebanyak 5 kali. Saat dia secara bersamaan menuangkan semangat bertarungnya ke Penetrating Rainbow, kekuatan serangannya meningkat drastis. 36 napas, 37 napas, 38 napas, 40 napas. Setelah melewati ambang waktu 40 napas, hujan meteor menjadi semakin lebat. Kali ini, hampir setiap meteor yang jatuh memiliki lebar lebih dari 1 mil. Lin Ming memutar kekuatan dewa sesat hingga batasnya. Api merah terang melilit seluruh tubuhnya saat esensi sejati biru menyala muncul darinya. Saat ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dengan kekuatan absolut, sekaligus menggunakan kekuatan hukum, dia dengan kuat menerobos gelombang kejut yang eksplosif dari jatuhnya meteor. Dalam waktu 49 napas, meteor selebar 1,5 mil datang melolong. Dibandingkan meteor selebar 1 mil, energi detonatif meteor ini 3 kali lebih besar. Bang! Bumi terkoyak dan seluruh dunia terbakar dalam api merah menyala. Dalam badai energi yang mengerikan ini, dia menggenggam tombaknya, kekuatan api dan kekuatan ruang berputar dan melilit di ujungnya. Kubur surga. Ini adalah langkah terkuat Lin Ming. Namun meski itu adalah jurus terkuatnya, ia masih belum mampu menandingi gelombang ledakan meteor yang mengerikan. Lin Ming memberikan tembakan keras dan totem api pada benih dewa sesat mulai bersinar dengan cahaya kemasan, seperti mata gemerlap Phoenix kuno. Dengan mengandalkan pemahamannya tentang hukum kebakaran, Lin Ming dengan susah payah menerobos gelombang kejut api, wajahnya memerah karena darah. Setelah melewati ledakan meteor ini, 50 napas waktu telah berlalu. Dia benar-benar melewati 50 napas waktu. Nuyan Ming ini masih memiliki sisa energi. Jenderal Smoke menghela nafas panjang, 45 tarikan napas waktu dan 50 tarikan napas waktu sepertinya hanya dipisahkan oleh 5 tarikan napas, namun kenyataannya perbedaannya sangat besar. Di God Transforming Mirror, setiap 10 napas adalah level baru. Kesulitan akan meningkat pada tingkat yang eksponensial. Mungkinkah dia melewatkan 60 napas waktu? Jenderal Smoke bergumam pada dirinya sendiri. Namun saat ini, di langit, beberapa meteor yang lebih besar sedang lahir. Di antara meteor-meteor tersebut, bahkan ada beberapa yang lebarnya lebih dari 2 mil yang perlahan terbentuk. Bab 740, membalikkan rantai bintang. Meteor selebar 2 mil tidak terdengar lebih besar dari lebarnya setengah mil, namun kenyataannya beratnya 64 kali lebih besar. Bobot 64 kali lebih banyak juga berarti intensitas pukulan 64 kali lipat. Menggunakan ranah inti berputar dan ranah penghancuran kehidupan sebagai contoh, batas kecil berarti hanya ada perbedaan jumlah esensi sejati beberapa kali lipat. Dengan kata lain, jika meteor selebar 2 mil dan meteor selebar setengah mil ini dibandingkan dengan serangan seorang seniman bela diri, maka meteor tersebut akan menjadi 1 atau 2 alam besar lebih tinggi. Menghadapi meteor selebar setengah mil, Lin Ming bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri untuk dengan mudah menerobos gelombang kejut. Dan kemudian menghadapi meteor selebar 1,5 mil, Lin Ming perlu menggunakan gerakan terkuatnya, mengubur surga. Dan sekarang, menghadapi meteor selebar 2 mil, bahkan Barry the Heavens hanya mampu menahan gelombang kejut yang meledak. Begitu dia terluka, bahkan jika dia bisa menahan serangan berikutnya, rentetan meteor selebar 2 mil yang terus-menerus pasti akan mengalahkannya. Melihat ini, apakah itu General Smoke, Guru Blue Flame, atau Fiery Feng, semuanya membuka mata lebar-lebar, menunggu untuk melihat bagaimana Lin Ming akan menahan serangan ini. Keberuntungan Nuyan Ming terlalu buruk, biasanya, meteor setinggi 2 mil hanya akan muncul di paruh kedua dari 50 napas, Peri Feng bergumam pada dirinya sendiri. Saya pikir 60 napas waktu agak terlalu dipaksakan, tapi tetap saja, Nuyan Ming ini sudah cukup mengesankan. Serangan ini benar-benar akan melampaui kemampuan seniman bela diri inti Revolving Tengah untuk melawan. Begitu Nuyan Ming terluka, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Batasannya harus 55 napas waktu, 55 napas waktu sudah merupakan hasil yang luar biasa. Jenderal Smoke berkata dengan penuh penghargaan.
Guru Blue Flame mengelus jenggotnya, sedikit penyesalan terlihat di matanya, 55 napas memang merupakan hasil yang luar biasa, tetapi 60 napas waktu akan lebih mengejutkan. Jika keberuntungan Lin Ming sedikit lebih baik maka dia mungkin bisa melewati 60 napas waktu. Haha, Blue Flame, apakah kamu belum puas? Kota Phoenix Anda yang sudah usang telah mendapatkan jackpot kali ini, dan anggur bunga kabut saya sudah menunggu. Ledakan, 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 di langit, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya membentuk rantai bintang yang berputar sesuai aturan misterius dunia, terus-menerus mengumpulkan bebatuan, mengikatnya, dan melahirkan meteor baru. Di sini, meteor setinggi 2 mil terbentuk, terbungkus kabut api yang kabur. Selama mereka terbentuk sepenuhnya, mereka akan didorong oleh energi pemusnahan, dengan cepat jatuh dengan kecepatan ekstrim. Tapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Di dalam pupil kedua matanya, kekuatan mistik bintang-bintang dan hukum revolusi di dunia tercermin. Di dalam tubuh Lin Ming, benih dewa sesat melolong dan esensi api terkompresi mulai memancar keluar seperti tsunami yang meningkat. Kedua kaki Lin Ming menginjak lautan lava yang mengamuk. Memegang tombak merah panjang di tangannya, tubuhnya terangkat seperti bintang yang sedang naik daun. Teriakan burung Phoenix yang bernada tinggi bergema di dunia. Di antara alis Lin Ming, tanda Phoenix kuno mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seekor Phoenix merah besar keluar dari tubuh Lin Ming, langsung berdampak ke cakrawala. Kubur surga, Lin Ming mengulurkan tombaknya. Ruang angkasa runtuh dan pecahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berputar bersama dengan kekuatan api dan terjalin dengannya, membentuk pusaran api badai hitam. Pusaran ini seperti naga hitam yang melesat ke langit, menghancurkan semua kabut yang membara. Saat Jenderal Smoke melihat ini, matanya bersinar. Apa yang coba dilakukan anak ini? Mungkinkah? Bang, pusaran hitam itu akhirnya menghantam rantai bintang. Dibandingkan dengan rangkaian bintang yang luas seperti lautan tak berujung, serangan itu seperti tetesan kecil air, tidak ada lagi yang perlu disebutkan. Namun, luar biasa, meskipun serangan ini tampak sepele, karena kekuatan hukum misterius, sebuah jalur dipotong melalui wilayah perputaran rantai bintang, mengganggunya. Selanjutnya, terjadi pemandangan yang mencengangkan. Dalam kabut api tempat lahirnya meteor, hukum tiba-tiba berbalik. Batu-batu yang hancur tidak hanya berhenti berkumpul, tetapi batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang dari permukaan meteor, menyebabkan ukurannya terus mengecil. Ketika meteor itu akhirnya terpisah dari kabut api dan melolong, ukurannya sudah berkurang 1,5 mil. Akhirnya, ia berubah dari meteor besar menjadi meteor yang sedikit lebih besar. Akibat ledakan itu benar-benar ditembus oleh Bury the Heavens milik Lin Ming. Ini, membalikkan rantai bintang. Jenderal Smoke, Guru Blue Flame, dan Peri Feng semuanya terkejut. Untuk membalikkan rantai bintang, ini membuktikan bahwa Lin Ming telah menyentuh metode untuk menembus dunia kedua. Perjalanannya masih panjang untuk benar-benar melakukan hal itu, tetapi dia masih berhasil menyentuhnya. Dan ini hanya dengan budidaya di ranah inti berputar tengah. Nuyan Ming sudah mulai menyentuh sifat hukum pemusnahan. Meski hanya sedikit, semuanya sulit pada awalnya. Prestasinya di masa depan dalam konsep api tidak akan rendah sama sekali. Jenderal Smoke telah menyaksikan banyak elit muda heroik tumbuh dewasa. Dengan hanya melihat Lin Ming, dia bisa menilai lintasan masa depannya sampai batas tertentu. Memang, tapi yang menurutku aneh adalah jika Nuyan Ming bisa mencapai tahap ini begitu cepat, mengapa pemahamannya tentang hukum kebakaran pada awalnya sangat berbeda ketika dia pertama kali tiba. Peri Feng bertanya dengan bingung. Ketika Lin Ming baru saja tiba, pemahamannya tentang hukum kebakaran benar-benar membuat orang terdiam. Dia hanya setara dengan anak berusia 13 hingga 14 tahun. Bukannya dia malas. Pernahkah Anda mengetahui bahwa Nuyan Ming ini, selain hukum kebakaran, juga memiliki prestasi yang cukup baik dalam hukum luar angkasa dan hukum guntur? Tidak hanya itu, dia mengikuti proses budidaya tubuh ganda dan esensi dan juga telah membentuk semangat bertarungnya sendiri. Berapa umurnya? Namun dia telah menyadari banyak hal. Bahkan jika dia tidak makan atau tidur, hampir mustahil untuk melihat semua ini. Mendengar Jenderal Smoke berbicara, Guru Blue Flame menjadi jengkel. Anak ini kacau. Dia bisa dianggap sebagai bagian dari klan Phoenix kunoku, tapi alih-alih fokus sepenuhnya pada memahami hukum kebakaran, dia malah menghabiskan begitu banyak waktu untuk hal lain. Sungguh tidak masuk akal. Peri Feng tersenyum, memahami satu hukum saja tidaklah cukup. Memahami banyak hukum dan mampu menggabungkannya, itu akan memungkinkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Misalnya, ketika Nuyan Ming menerobos gelombang kejut meteor tadi, dia telah menggabungkan hukum luar angkasa dan hukum kebakaran bersama-sama. Saat para tetua tertinggi ini berdiskusi, beberapa napas waktu berlalu. Saat ini, hampir 60 napas waktu telah berlalu. Alasan Lin Ming mampu memahami hukum kebakaran begitu cepat terutama karena benih dewa sesat. Di permukaan benih dewa sesat, di dalam totem api emas itu, prinsip-prinsip hukum kebakaran telah terukir di sana. Dengan mengandalkan ini, kecepatan Lin Ming dalam memahami hukum kebakaran sangat luar biasa. Bang bang bang, meteor meledak satu demi satu. Lin Ming selalu memperhatikan perubahan rantai bintang di langit. Begitu meteor mulai mendekati lebarnya 2 mil, dia kemudian akan mengganggu jalur rantai bintang dengan Bury the Heavens, menghancurkannya terlebih dahulu. Namun,
Dengan berulang kali menggunakan Bury the Heavens, ditambah dengan gravitasi besar di dunia ini, Lin Ming dengan cepat menghabiskan esensi sejatinya. Bahkan dengan dukungan 8 gerbang tersembunyi dalam, dia telah menghabiskan 50-60% esensi sejatinya. 65 napas waktu. 66 napas waktu. Tanda waktu kritis 70 napas menjadi semakin dekat. Di luar cermin transformasi dewa, tubuh asli Lin Ming memerah karena darah. Seluruh tubuhnya licin karena keringat dan tangannya yang menyentuh cermin transformasi dewa gemetar. Di sampingnya, Huo Wenlong, Huo Yu, Huo Ping, dan yang lainnya semuanya tampak ketakutan dan khawatir. Terutama Huo Wenlong, dia sangat menyadari betapa sulitnya dunia kedua cermin transformasi dewa. Setiap 10 napas waktu, ukuran meteor akan bertambah, beratnya bertambah jauh lebih banyak. Selain itu, dunia kedua juga akan menyebabkan meteor jatuh lebih cepat karena gaya gravitasinya semakin besar. Huo Wenlong sulit membayangkan betapa sulitnya bertahan di dunia itu selama 66 napas. Di cermin transformasi dewa, beberapa napas waktu berlalu. 70 napas waktu. Karena esensi sejati Lin Ming kurang, dia akhirnya tidak mampu menembus gelombang kejut api. Energi yang bergejolak membanjiri dirinya, memberinya cedera pertama. Anak ini, dia terluka. Jenderal Smoke sebenarnya merasa lega. Jika ini terus berlanjut maka dia tidak akan tahu berapa lama Lin Ming bisa bertahan. Jika Lin Ming adalah elit muda yang heroik dari tanah suci di alam para dewa, maka itu masuk akal. Tapi Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri dari alam bawah, itu benar-benar luar biasa. Ini harus segera berakhir. Begitu dia terluka, kekalahan akan datang dengan cepat. Dia seharusnya bisa bertahan selama 4 hingga 5 napas lagi. Hasil akhirnya seharusnya sekitar 75 napas waktu. Itu juga bisa diterima, pikir Jenderal Smoke. Umumnya, ketika seorang seniman bela diri terluka, mereka akan mengonsumsi lebih banyak esensi sejati. Ditambah dengan bertambahnya jumlah dan bobot bintang, di bawah serangan ini dia akan dikalahkan dalam beberapa saat lagi. Di dalam cermin transformasi dewa, Lin Ming dengan keras menggigit lidahnya, dengan paksa memutar kekuatan dewa sesat dan menekan energi api yang mengamuk di meridiannya. Saat dia memuntahkan seteguk darah, dia menusuk tombaknya sekali lagi. Pada waktu 72 napas, Lin Ming terluka lagi. Cedera ini bahkan lebih serius lagi. Dadanya terkena aliran energi yang deras, menyebabkan darah menyembur keluar. Namun, Lin Ming telah menyelesaikan 100% tempering marrow dan telah menggunakan buah dewa emas yang dalam untuk meredam tubuhnya. Tubuhnya sekuat harta karun. Meskipun otot dadanya hangus hitam dan hancur, dia tetap bertahan melalui serangan ini tanpa ada organ dalamnya yang terluka. 74 napas waktu. Aliran energi yang mengamuk terlalu kuat. Tulang rusuk Lin Ming retak karena gelombang kejut dan organ-organnya sedikit terluka. 76 napas waktu. 77 napas waktu. Pada 78 napas waktu, Lin Ming hampir menghabiskan seluruh esensi sejatinya. Namun saat ini, meteor berukuran 2,5 mil mulai terbentuk di rantai bintang. Lin Ming tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalikkan rantai bintang. Dia hanya bisa memandang tanpa daya saat meteor ini jatuh, kecepatannya meningkat dengan kecepatan yang menggelikan karena kekuatan hukum, membawa ekor yang menyala-nyala di belakangnya. 79 napas, 80 napas, meteor berkobar dan lampu pijar menerangi seluruh langit. 81 napas waktu. Sebuah ledakan mengerikan mengoyak bumi. Lin Ming tidak lagi memiliki sedikit pun kemampuan untuk menolak. Tubuhnya tercabik-cabik akibat gelombang kejut. Uji coba peleburan telah berakhir di sini. Ketika Lin Ming mundur dari cermin transformasi dewa dengan wajah pucat, Jenderal Smoke masih belum menenangkan diri. 81 napas waktu. Ini sungguh luar biasa. Lin Ming telah bertahan beberapa kali lebih lama dari perkiraan Jenderal Smoke. Dari 70 hingga 80 napas waktu, kesulitannya meningkat satu tingkat lagi. Anak laki-laki ini, dia tidak hanya membuat kemajuan luar biasa dalam semangat bertarung dan pemahamannya tentang hukum, tetapi daya tahan dan kemampuan bertahannya juga sangat tidak normal. Jika seorang seniman bela diri biasa terluka dalam waktu 70 tarikan napas, paling banyak mereka akan mampu bertahan hingga 75 hingga 76 tarikan napas. Namun anak laki-laki ini sebenarnya dengan putus asa menyeret dirinya ke 80 napas waktu. Aneh sekali. Saat Jenderal Smoke berpikir bahwa Lin Ming akan dikalahkan setelah terluka, Lin Ming sebenarnya mengertakkan giginya dan tersandung ke depan, menentang semua harapan dan bertahan selama 11 napas waktu. Jenderal Smoke tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.